Aku peduli. Halo, ketemu lagi bersama saya Coach Zaka. Sebagaimana saya janjikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa ketika kalian bertemu dengan saya, kalian akan belajar kemampuan abad 21, yaitu apa? 4C. Kita sudah sempat membahas C yang pertama, yaitu critical thinking. Hari ini kita akan membahas C yang berikutnya, yaitu communications. Tapi sebelum itu ada satu hal lagi yang harus saya jelaskan kepada kalian terkait dengan kualitas pembelajar abad 21, yaitu karakter bernama integritas. Sebelum saya bercerita tentang apa itu integritas pada kalian, saya akan bercerita tentang sebuah negara. Ini adalah sebuah negara yang mungkin sangat dekat dengan kalian. Ini adalah negara paling kaya di dunia yang mungkin penduduknya tidak menyadari bahwa negaranya adalah negara paling kaya di dunia. Negara ini memiliki cadangan emas paling besar dan terbaik kualitasnya di seluruh dunia. Negara ini juga memiliki cadangan gas alam terbesar di seluruh dunia, dengan luas lautan paling luas di seluruh dunia dan garis pantai nomor 2 terpanjang di dunia. Negara ini juga memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dan mungkin salah satu atau satu-satunya negara dengan kekayaan kultur, dengan kekayaan budaya yang paling luar biasa. Negara mana? Negara ini adalah negara Indonesia. Dengan kekayaan yang luar biasa semacam itu, bisa kalian bayangkan mengapa kemudian negara-negara di Eropa berlomba-lomba menjajah nenek moyang kita pada zaman dahulu. Karena kita memiliki segala yang tidak mereka miliki. Dan dengan kekayaan semacam itu, mungkin kita berekspektasi bahwa kita akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang kaya, bangsa yang makmur. Dan itu adalah ekspektasi yang sangat normal dan biasa dan mengingat dengan adanya kekayaan yang kita miliki. Tapi kita lihat apa yang terjadi hari ini di negara kita. Apa yang terjadi dengan Indonesia. Kita tahu bahwa, satu, ada yang namanya 200 triliun estimasi kebocoran APBN pada tahun 2019. Ini perhitungan kira-kira dari KPK pernah menyatakan kebocoran kira-kira mencapai 200 triliun. Yang kedua, tahukah kalian bahwa setiap hari hutan kita yang amat sangat kaya itu, yang mungkin hanya bisa dikalahkan oleh hutan Amazon, setiap hari mengalami deforestasi. Dan deforestasi ini gila-gilaan, tidak terkendali. Dan data juga menunjukkan bahwa per Maret tahun ini, angka kemiskinan di seluruh Indonesia mencapai 30, sekian juta jiwa. Yang artinya, 12% penduduk kita hidup di bawah garis kemiskinan, dan bahkan potensi kemiskinan akan jauh lebih besar lagi, sampai mencapai 67, sekian persen. Ini angka yang sangat menyedihkan. Mengapa? Dengan segala hal tersebut, ternyata kita banyak mengalami ketidakmakmuran. Ada satu angka yang juga menarik, yaitu angka bernama CPI, atau Corruption Perspective Index. Negara Indonesia pada tahun ini memiliki CPI 40. Skor maksimal untuk CPI adalah 100, deh. Semakin tinggi CPI-nya atau Corruption Perspective Index-nya, maka negara tersebut semakin bersih, bukan semakin kotor ya. Dari angka 100 itu skor kita 40. Bandingkan dengan negara tetangga kita, semisal Singapura, angkanya di atas 85. Atau negara-negara maju di Skandinavia, seperti Norway, Sweden, Iceland, dan sebagainya. Banyak dari mereka memiliki skor 90. Ibarat kata, di kelas kita adalah orang yang punya nilai yang tidak terlalu bagus. Dan dampaknya apa, Dek? Semakin tinggi CPI satu negara, semakin makmur negara tersebut. Sayangnya kita tidak semakmur itu. Kita ada di ranking 85 dari 180 negara. Ini sudah mendingan, karena beberapa tahun yang lalu skor kita tidak mencapai 40. Bahkan cuma 37, 36, dan seterusnya. Jadi, CPI kita masih sangat rendah dibandingkan negara-negara yang lain. Ini berdampak pada kemakmuran kita secara langsung. Di sisi yang lain, Human Development Index kita, atau angka pembangunan manusia kita, juga ternyata tidak terlalu menggembirakan. Kita memiliki ranking 111 dari 180 negara. 111 itu sama dengan negara kecil bernama Solomon Island. Kepulauan Solomon, itu ada di negara di Pasifik, tetangganya Palau, Vanuatu, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah situasi yang sangat kontras. Tadi saya bercerita betapa kita memiliki potensi luar biasa, tapi di sisi yang lain, banyak hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Pertanyaannya kemudian, kok bisa seperti itu? Kenapa sih? Nah, kita cari tahu jawabannya. Ada dua faktor. Yang pertama adalah intended factors, atau faktor-faktor yang disengaja akibat perbuatan manusia, atau akibat perbuatan kita sendiri. Dan yang kedua adalah unintended factors, atau faktor-faktor yang tidak disengaja. Misal, adanya bencana, adanya coronavirus, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi kita tidak akan membicarakan hal-hal yang di luar kuasa kita. Kita membicarakan apa sih yang menjadi faktor utama mengapa negara Indonesia mengalami begitu banyak permasalahan di tengah kekayaan alam yang luar biasa. Jawabnya adalah korupsi. Tapi pertanyaannya adalah, apa sih sebetulnya korupsi? Korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio. Dan itu berasal dari kata kerja, yaitu corrumpere, yang artinya
busuk. Jadi kalau korupsi itu busuk. Definisi yang lain juga ada di dalam Undang-Undang Tipikor kita. Kamu bisa cek di pasal 2 ayat 1. Yang kira-kira menjelaskan adalah setiap orang yang memberikan kerugian negara, maka dia melakukan korupsi. Hukumannya minimal 4 tahun, deh. Sepanjang-panjangnya 20 tahun. Dan denda dan seterusnya dan seterusnya. Itu bahasa hukum. Tapi yang paling penting kamu pahami adalah, di dalam perspektif hukum kita, ada 30 jenis tindak pidana korupsi yang secara sederhana masuk dalam 7 kelompok delik. Yaitu yang pertama adalah delik yang berkaitan dengan kerugian negara. Yang kedua adalah delik pemberian sesuatu atau janji kepada aparatur sipil negara. Jadi pemberian sesuatu itu misal ada PNS, terus nanti saya kasih mobil, nanti saya kasih sawah, dan lain sebagainya. Ya, pemberian janji ini atau penyuapan ini juga masuk dalam delik korupsi. Delik berikutnya adalah delik penggelapan dalam jabatan. Delik penggelapan jabatan itu begini. Kalau kita memiliki suatu, misal kita bendahara di satu organisasi, memegang uang di sana, lalu kita mengalihgunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi, itu penggelapan. Nah, itu juga salah satu delik yang ada di dalam tindak pidana korupsi. Ada lagi yang namanya delik benturan kepentingan atau conflict of interest. Nah, ini juga sesuatu yang masuk dalam delik korupsi. Dan berikutnya adalah delik pemerasan dan delik gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian hadiah. Jadi kalau kan nanti kamu jadi pejabat publik, mendapatkan sesuatu, dapat pulsa, dapat travel check, itu sudah masuk ke dalam korupsi. Tapi hari ini kita tidak akan membicarakan itu. Kamu bisa mencari lebih lanjut tentang korupsi ini dengan membaca Undang-Undang Tipikor atau tindak pidana korupsi, atau kamu bisa membuka website KPK di acch.kpk.go.id. Di situ banyak sekali informasi terkait dengan korupsi. Kenapa kita tidak akan membahas itu? Karena selama ini kita selalu bertanya-tanya. Setelah ada hukum, setelah ada KPK, kok nggak selesai-selesai sih? Kok iso korupsi, Le? Kenapa? Gitu. Ada dua pendekatan besar, Dek. Tapi mengapa orang melakukan korupsi? Salah satu teori yang paling sering didengar adalah teori Ghosn oleh Pak Jacques Boulogne. Jacques Boulogne menyebutkan Ghosn sebagai satu adanya greeds. Greeds itu adalah keinginan untuk memiliki secara berlebihan atau yang disebut sebagai ketamaan. Yang kedua adalah opportunity. Opportunity adalah kesempatan. Jadi korupsi terjadi karena memang ada kesempatan, entah karena sistemnya lemah, karena tidak ada pengawasan, tidak ada hukum, dan lain sebagainya. Yang ketiga, adanya needs atau kebutuhan dari individu. Nah, kalau sudah ngomong kebutuhan ini, sebetulnya kebutuhan kita sangat sederhana. Tapi kenapa orang korupsi? Ya iya, kenapa? Untuk membackup cara hidup mereka yang berlebihan. Mereka menginginkan tas kremes misal. Mereka menginginkan mobil paling baru. Mereka membutuhkan supercars. Mereka ingin jalan-jalan dan sebagainya. Gaya hidup yang sebetulnya di luar kapasitas kita. Yang terakhir, korupsi juga bisa terjadi karena lemahnya exposure hukum atau lemahnya hukuman yang diterima oleh seorang koruptor. Dikarenakan adanya Ghosn teori ini, maka orang-orang akan melakukan korupsi. Dari Ghosn teori ini, kita bisa menyebutkan bahwa yang namanya greeds atau ketamaan itu datang dari diri individu. Yang namanya opportunity itu datang dari sistem. Kemudian needs itu datang lagi dari individu, dan exposure datang dari sistem. Artinya apa? Kalau ingin menyelesaikan korupsi, diselesaikannya di dua level. Satu level sistem, dan yang kedua adalah level individu. Nah, hari ini kita tidak akan banyak membicarakan tentang level sistem. Karena level sistem sudah diambil oleh pemerintah, misal dengan menciptakan KPK, atau institusi penegak hukum yang lainnya, dengan menciptakan undang-undang tipikor dan lain sebagainya. Walaupun harus diakui bahwa sampai hari ini itu belum maksimal. Kalau sudah maksimal, tentu korupsi akan berkurang. Faktanya, apakah berkurang? Tidak. Hampir setiap hari terjadi OTT atau operasi tangkap tangan. Kita udah menangkap banyak sekali koruptor, tapi nggak selesai-selesai. Kok bisa? Kenapa nggak selesai-selesai? Padahal kita sudah membuat institusi, kita sudah membuat aturan hukum, kita sudah ada pengawasan, ada polisi, ada jaksa, ada pengadilan, dan lain sebagainya. Nah, kita akan cari tahu. Kalian ingat kan, teori sebelumnya yang kita bicarakan, yaitu teori tentang perilaku, kita akan membicarakan dimensi perilaku manusia, bukan dimensi sistemnya. Oke? Nah, teori perilaku seperti kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, yaitu pada saat kita membicarakan berpikir kritis, perilaku manusia dimulai dari adanya nilai dalam diri individu. Nilai atau value dasar dia. Value dasar ini merupakan hasil dari didikan keluarga, didikan sekolah, didikan masyarakat, bahkan dipengaruhi oleh konstruksi oleh media. Kemudian, nilai ini membentuk perspektif dalam diri kalian. Perspektif ini kemudian membentuk belief system atau sistem kepercayaan, dan belief system ini akan kemudian menjadi dasar untuk kamu melakukan tindakan. Artinya apa? Kalau kamu melakukan korupsi, kamu ditangkap, itu tidak akan menyelesaikan masalah.
Yang harus diselesaikan adalah nilai kamu. Agar apa? Nilai kamu berubah. Korupsi itu hanya tindakan akhir, tapi nilai dasarnya adalah nilai kecurangan, nilai ketidakjujuran. Sama seperti terorisme semisal. Terorisme adalah tindakan akhir, terorisnya ditangkap juga tidak akan selesai. Tapi dasarnya apa? Dasarnya adalah paham untuk melakukan kekerasan pada orang lain. Orang sering menyebutnya sebagai radikalisme semisal. Maka yang harus diselesaikan bukan menangkap koruptornya saja, bukan menangkap terorisnya saja, tapi menyelesaikan nilai yang ada dalam diri individu. Ini menjadi sangat penting. Nah, nilai ini datang dari mana? Kita sudah mengingat bahwa values ada 4 hukumnya. Values are constructed, values are shifted, values are deconstructed, and values are reconstructed. Nilai dalam hidup kamu itu dibentuk, nilai dalam hidup kamu berbeda dengan nilai orang lain, karena berbeda kadang-kadang nilai berbenturan, kemudian ada yang menang, ada yang kalah, sehingga tercipta nilai yang baru. Kemarin kita berikan contoh pada saat mempelajari critical thinking tentang nilai kejujuran. Di rumah kamu diajari jujur sama orang tua kamu. Oleh bapak ibu guru diajari jujur, tapi ketika kemudian berinteraksi dengan teman-teman kamu kemudian mencontek semisal. Atau kamu kemudian diajari sederhana, tapi ketika ketemu dengan media, semua orang membicarakan outfit of the day. Sehingga apa? Kamu mati-matian menggunakan pakaian-pakaian yang harganya mahal, semisal. Kamu tiap hari ke Uniqlo, semisal. Ya nggak apa-apa sih. Atau kamu tiap hari ke H&M, dan seterusnya, dan seterusnya. That's okay. Selama kamu memiliki kapasitas. Tapi banyak orang tidak memiliki kapasitas, selalu memaksakan diri ke sana. Dan jikalaupun punya kapasitas finansial untuk membeli barang-barang tersebut, alangkah lebih baiknya untuk hidup lebih sederhana. Saya ingin mengatakan ke kalian bahwa ada PR dalam penyelesaian nilai. Oke? Lebih lanjut, salah satu pendekatan untuk menjabarkan mengapa orang melakukan korupsi atau mengapa orang melakukan tindakan kejahatan bisa dilihat dari learning theories. Ada 2 teoris yang saya akan bawakan hari ini. Yang pertama adalah seorang profesor bernama Profesor Bandura. Profesor Bandura menjelaskan soal social learning theory. Dia menjelaskan bahwa dalam social learning theory ini, seorang individu belajar suatu tindakan itu dari orang lain. Melalui apa? Melalui observasi, melalui imitasi, dan melalui proses modeling. Jadi, tidak pernah yang namanya individu itu tiba-tiba, misal dalam konteks korupsi, dia lahir lalu, aha, saya mau korupsi. Nggak bisa. Itu pasti sebuah proses di mana dia belajar. Okay? Dan juga pada hal-hal yang bersifat baik, dia juga melakukan proses yang sama, yaitu melalui imitasi, observasi, dan seterusnya, dan modeling. Di sisi yang lain, ada seorang profesor yang lain namanya Edwin Sutherland, yang menjelaskan tentang differential associations. Sutherland memberikan penjelasan bahwa individu itu belajar melalui interaksi dengan orang lain. Individu juga belajar nilai, attitude atau tindakan atau perilaku, teknik, dan motif untuk melakukan tindakan kriminal dari orang lain. Sutherland mengafirmasi statement bahwa tidak ada individu yang tiba-tiba menjadi jahat. Individu itu selalu belajar kejahatan dari sisi orang yang lain atau dari pihak yang lain. Bukankah kita juga percaya bahwa ketika kita terlahir, kita tidak memiliki kejahatan sama sekali? Yang menjadikan kita A, B, C, D, E, itu kadang-kadang lingkungan kita, keluarga kita, teman-teman kita, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Pendekatan berikutnya kami dapatkan dengan mengumpulkan berbagai macam jurnal yang bicarakan tentang integritas. Dari berbagai macam sumber tersebut, dapat kami simpulkan bahwa nilai dalam integritas adalah satu, tetap sama seperti Pak Kofi, yaitu harus ada kejujuran. Kamu harus jujur. Yang kedua, harus ada tanggung jawab yang dimiliki oleh individu ini. Jadi individu berintegritas harus memegang tanggung jawab. 3, ada akuntabilitas. 4, ada yang namanya profesionalisme. Yang kelima, harus ada justice atau keadilan. Yang terakhir adalah adanya sikap anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, ini utuh. Kalau kamu mengatakan, Mas, saya memiliki kongruensi. Kongruensi saja tidak cukup. Kamu harus memiliki nilai-nilai ini. Jadi kongruensi yang diliputi oleh nilai-nilai ini baru akan buat si individu memiliki integritas. Tidak hanya individu sebetulnya, karena level integritas ini juga ada dalam organisasi. Organisasi OSIS misal. OSIS dikatakan berintegritas kalau dia anti KKN, kalau dia berpihak pada keadilan, kalau dia memiliki tanggung jawab, profesional, akuntabel, dan lain sebagainya. Jadi syarat integritas ini tidak hanya applied pada diri individu, tapi juga pada organisasi. Nanti kita bahas lebih lanjut di belakang. Nah, integritas sendiri cakupannya ada beberapa. Yang pertama paling dasar adalah integritas personal, yaitu integritas dirimu sendiri. Yang kedua adalah integritas akademik, atau integritas di dunia akademik, pendidikan. Ini yang harus kamu pegang sebagai seorang siswa ketika kamu ada di SMA 8. Percuma kamu kelihatan pinter, tapi tidak betul-betul pinter, jadi kamu harus betul-betul pinter. Bukan karena nyontek, bukan karena yang lain. Yang ketiga adalah organizational integrity, atau integritas kelembagaan. Sebagai sebuah organisasi, nanti kamu akan bergabung di OSIS, di MPK,
di ekskul dan lain sebagainya, atau bahkan di organisasi pramuka dan seterusnya, harus ada integritas dalam organisasi kamu. Jangan misal, dana kalian sekian, lalu sisa tidak kamu laporkan, lalu dibagi-bagi untuk jajan. Nah, itu nggak punya integritas organisasinya. So, itu harus apply juga pada level organisasi. Kemudian pada level yang lebih besar adalah level societal atau dalam level masyarakat. Masyarakat akan memiliki integritas ketika individu-individu ini memiliki integritas. Nah, semakin masyarakat berintegritas, maka kemungkinan corruption perspective index-nya akan semakin tinggi, sebagaimana saya sebutkan kayak negara-negara di Skandinavia, Norway, Sweden, Iceland, dan seterusnya. Dan mereka terkenal sangat makmur. Semakin tinggi CPI-nya, semakin berintegritas, semakin sedikit korupsi, semakin kemakmuran akan datang ke mereka. Caranya bagaimana? Tentu dimulai dari integritas individu. Oke. Kita akan mulai pembahasan integritas ini pada level terendah, yaitu level personal atau personal integrity. Saya akan mulai dari statement Mahatma Gandhi. Dia mengatakan bahwa happiness is when what you think, what you say, and what you do are all in harmony. Bahagia itu adalah ketika apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu ucapkan, dan apa yang kamu lakukan itu harmonis. Jangan mikir A, berucap B, bertindaknya C, itu bikin kamu nggak damai. Jadi, manfaat pertama yang paling besar ketika memiliki integritas adalah kamu akan merasa bahagia. Kamu nggak perlu menutupi sesuatu. Ketika kita berbohong, kan kita nggak tenang, toh? Kenapa? Karena kamu tuh aslinya baik. Maka ketika berbuat tidak baik, kamu merasa tidak tenang. Jadi, manfaat personal integritas sebetulnya untuk dirimu sendiri, yaitu apa? Setidaknya kamu akan menjadi individu yang lebih tenang dan lebih bahagia. Karena kamu tidak perlu menutupi sesuatu yang tidak baik. Saya akan menjelaskan sedikit tentang struktur kepribadian Sigmund Freud. Jadi Pak Freud adalah seorang psikiater, mungkin salah satu ilmuwan psikologi atau psikiater. Ya, dia seorang psikolog tapi juga latar belakangnya adalah dokter jiwa. Mungkin salah satu yang terbesar di abad ini. Pak Freud mengatakan struktur kepribadian manusia itu ada tiga lapis. Deh. Yang paling dalam itu adalah id. Saya nggak tahu bahasa Jermannya baca bagaimana, id atau id. Tapi bahasa Jermannya mungkin lain bacanya. Di atasnya ada ego, paling luar adalah superego. Lapisan paling dalam id ini isinya adalah hasrat kita, hasrat paling dalam kita. Cut. Struktur kepribadian tidak disampaikan. Saya akan menjelaskan kaitan integritas personal dengan moralitas. Jadi, di dalam individu yang memiliki integritas, dia harus memegang teguh yang namanya moralitas. Moral itu apa? Moral dari kata bahasa Latin, yaitu moralis, yang artinya adalah manner, karakter, atau perilaku, karakter, proper behavior, atau perilaku yang proper, yang baik. Ini juga nggak dipakai aja, terlalu banyak. Jadi pakai Freud. Oke. Membahas integritas pribadi, kita harus membahas satu teori yang mungkin agak sedikit berat. Teorinya siapa? Teorinya Pak Sigmund Freud. Pak Sigmund Freud adalah seorang psikiater. Dia salah satu ilmuwan terbesar abad 19. Dia punya teori tentang struktur kepribadian. Konon, dalam diri manusia itu strukturnya ada 3. Yang lingkaran yang paling dalam, itu disebut sebagai id. Saya nggak tahu bahasa Jermannya bacanya bagaimana. Tapi tulisannya id, atau id, id. Yang kedua adalah ego. Lapisan paling luar namanya superego. Lapisan paling dalam ini berisi insting manusia, insting dasar. Apa insting dasar manusia? Ada 2. Libido dan agresi. Libido atau hasrat untuk hidup, berkembang biak, makan, minum, dan lain sebagainya. Agresi adalah insting kematian. Jadi kita akan mengagresi orang lain dan seterusnya. Tapi semua orang memiliki hasrat yang sangat dasar, yang sama pada level ini. Oke? Semua hal di dalam lingkaran id atau lingkaran paling dalam ini mengajak kita pada hal yang menyenangkan. Kita tidak ingin ada aturan, kita hanya ingin memenuhi kebutuhan tersebut. Oke? Pada lapisan berikutnya, ego, itu adalah lapisan yang berisi sisi yang mendamaikan kita dengan realitas. Ego adalah titik rasional kita. Okay? Yang fungsinya adalah mendamaikan antara id dengan superego. Superego itu apa? Superego itu adalah sisi-sisi ideal kita. Di situ ada nilai-nilai, ada moralitas, ada konstruksi-konstruksi moral,
ada agama, ada aturan. Superego mengajak kita pada hal-hal yang tidak menyenangkan, karena isinya adalah aturan. Nah, ego fungsinya mendamaikan kedua hal tersebut. Nah, kenapa ini penting untuk dibahas? Karena pada dasarnya, ketika kita tidak mampu menginternalisasi superego, maka yang terjadi adalah kita tidak bisa mengendalikan insting dasar kita. Maka penting sekali untuk bisa menginternalisasikan superego kita. Caranya bagaimana? Caranya tentu, si ego harus memahami betul mengapa kita harus memegang prinsip-prinsip yang ada dalam superego. Mengapa harus memegang agama, mengapa harus memegang moralitas, mengapa harus memegang nilai, dan seterusnya, dan seterusnya. Agar apa? Agar kita tidak kemudian dijajah oleh insting-insting hewaniah kita sendiri. Kira-kira seperti itu. Saya akan beralih pada level moralitas. Ketika kita membicarakan integritas dan moral, maka ada level tertentu yang harus kita capai. Kapan sih si individu ini dikatakan memiliki integritas? Oke. Ada satu teori yang sangat menarik, yaitu teori tentang moral level. Kohlberg Moral Theory, Moral Development Theory, atau teori perkembangan moral oleh Pak Kohlberg. Kohlberg mengatakan bahwa level moralitas manusia setidaknya bisa dibagi pada 3 level. Yang pertama adalah level preconventions atau pre-morality. Biasanya adalah moralitas anak-anak, nanti saya akan jelaskan. Yang kedua adalah level conventions atau conventional morality. Yang ketiga adalah level post-conventions morality. Oke. Jadi yang disebut sebagai level preconventions morality adalah kamu melakukan hal baik, sederhananya nih, kamu melakukan hal baik dikarenakan level terendah yang pertama. Jadi setiap level itu terbagi atas 2. Preconventions ada 2 layer, conventions ada 2 layer, dan post-conventions juga ada 2 layer. Nah, pada level preconventions atau moralitas anak-anak, kamu itu melakukan hal yang baik karena satu, karena takut akan hukuman. Misal, saya nggak nyontek, kenapa? Nanti saya dihukum. Nah, berarti itu moralitasnya anak-anak. Ketika tidak ada orang lain, ya mungkin kamu akan nyontek. Karena orientasinya adalah takut akan hukuman. Jadi kamu menjadi orang yang baik karena takut akan hukuman. Gampangnya seperti itu. Nah, level terendah kedua yang masa di moralitas anak adalah saya tidak nyontek agar mendapatkan sesuatu. Biasanya mendapatkan reward. Jadi level preconvention ini, kita menjadi baik karena takut hukuman atau karena ingin mendapatkan sesuatu. Oke? Jadi kalau ada teman kamu, aku baik sama kamu, biar aku dapat. Nah, dia moralitas anak-anak. Banyak dari kita yang sudah dewasa tapi terjebak pada moralitas anak-anak ini. You menjadi baik bukan karena harus baik, bukan karena memang sadar harus menjadi baik, tapi dikarenakan, oh ya, kalau enggak nanti saya dihukum. Oh, kalau enggak, kalau saya baik nanti saya dapat ini. Jadi itu level moralitas anak-anak atau preconventions. Pada level kedua, ada yang namanya level convention. Ini ada 2 level juga. Level 2.1 yaitu di mana orang melakukan kebaikan dikarenakan dia ingin menjadi sama seperti yang lain atau mampu menjadi concordance, apa ya disebutnya ya? Agar dia bisa diterima dalam kelompoknya, agar dia tidak menjadi berbeda. Jadi, oh ya, oke. Oke, membicarakan integritas dan moralitas, kita akan membicarakan satu teori yang menarik. Ada seorang ahli namanya Pak Kohlberg. Kohlberg punya teori Theories of Moral Development atau Moral Development Theories. Pak Kohlberg membagi perkembangan moralitas manusia itu dalam 3 tahap atau 3 layer. Layer yang pertama adalah layer preconventions atau pre-morality. Ini adalah moralitas anak-anak, harusnya dimiliki oleh anak-anak, walaupun banyak orang dewasa terjebak pada level ini. Yang kedua adalah level conventions. Yang ketiga adalah level post-convention. Kita jelaskan satu-satu ya. Apa yang disebut sebagai moralitas anak-anak? Moralitas anak-anak adalah ketika kita menjadi baik atau melakukan satu kebaikan dikarenakan satu, takut hukuman. Jadi saya tidak nyontek. Kenapa kalau saya nyontek nanti saya dihukum? Jadi takut akan hukuman. Yang kedua adalah, ini masih level premoralitas, dia punya 2 lapisan ya. Lapisan kedua dari level terendah ini adalah karena dia ingin mendapatkan sesuatu. Jadi kamu menjadi baik karena ingin mendapatkan sesuatu. Wah, biar nanti saya dapat nilai yang bagus. Biar nanti saya dapat sepeda, dapat hadiah. Makanya kalau kita sama anak kecil kan pendekatannya 2. Nggak boleh loh, nanti mama marah, nanti papa marah. Kalau kamu baik, nanti papa belikan sepeda. Nah, ini adalah moralitas anak-anak. Walaupun ini moralitas anak-anak, banyak orang dewasa berbuat sesuatu karena 2 motif ini. Motif takut dihukum atau motif karena ingin mendapatkan sesuatu. Dan ini level terendah dari moralitas. Level kedua adalah level conventions. Pada level conventions ini, orientasinya bukan karena takut hukuman atau ingin mendapatkan sesuatu. Tapi level 2.1, karena dia memiliki 2 lapisan, 2.1 adalah agar dia bisa diterima di kelompoknya, di peer groupnya.
atau yang disebut sebagai konformitas. Dia ingin in concordance, atau dia pengen menjadi sama seperti yang lain. Oke? Agar disebut sebagai, oh anak baik, good boy, good girl. Jadi motifnya adalah agar dia bisa masuk, agar dia bisa menjadi seperti yang lain. Oke? Nah, level 2.2 atau pada level conventions ada level di mana dia melakukan sesuatu hal yang baik untuk mempertahankan hukum atau keteraturan dalam masyarakat. Ini udah agak lebih sadar lagi. Oh ya, kalau saya mencuri itu akan mengacaukan hukum. Kalau saya korupsi mengacaukan hukum, mengacaukan tatanan sosial. Ini sudah motifnya sudah lebih baik. Tapi lebih kepada hal keharusan. Saya harus, ya. Jadi kayak seperti kewajiban. Nah, pada level tertinggi moralitas, yaitu post-conventions, juga terbagi atas dua level. Level 3.1 adalah social contract or legalistic orientation, yaitu doing what is right even if it against the law because the law is too restrictive. Pada level ini, level post-conventions ini, kamu melakukan sesuatu bukan karena hukum mewajibkan kamu, tapi karena kesadaran kamu. Walaupun kemudian pada akhirnya kamu harus bertentangan dengan hukum, tapi ketika kamu merasa itu hal yang benar untuk dilakukan, ya tetap dilakukan. Nah, level tertinggi dari moralitas adalah post-conventions di titik 3.2, yaitu Universal Ethical Principles Orientations, atau orientasi etika universal, prinsip etika universal. Pada level ini, si individu tidak lagi kemudian ingin mendapatkan takut hukuman atau ingin mendapatkan sesuatu, atau ingin disebut anak baik, atau ingin menjadi diterima oleh masyarakat, atau ingin menegakkan hukum. Bukan. Karena dia sudah menginternalisasi betul-betul nilai-nilai moral tersebut. Sehingga apa? Si individu ini berani mengambil langkah yang cukup tegas. Berani untuk kemudian tidak diterima, semisal tidak mendapatkan hadiah, atau bahkan dia bisa mendapatkan hukuman karena memperjuangkan apa yang dianggap benar. Ada memang individu semacam itu? Ada. Bisa kalian lihat, misal, ada Gandhi semisal, atau ada Mandela semisal, atau bahkan orang-orang para pejuang kita. Pada zaman perjuangan mereka masuk ke penjara. Ada Jenderal Sudirman semisal. Banyak sekali orang-orang yang melalui level ini. Jadi level ini masih bisa dicapai. Nah, integritas ada di level yang mana? Integritas artinya kamu mencapai level post-conventions ini. Yang artinya kamu melakukan sesuatu bukan karena apapun, tapi memang kamu memiliki kesadaran utuh bahwa I have to do this. Saya harus melakukan ini. Bukan harus. Saya memang akan melakukan ini karena sesuai dengan nurani saya. Nah, level tertinggi inilah yang kemudian dikejar dalam integritas. Jadi individu memiliki integritas harus mencapai level moralitas pada titik tersebut. Susah bukan? Betul. Tapi harus dilatih. Mengapa? Karena kalau tidak, kita akan selalu terjebak pada moralitas anak-anak. Di mana kita melakukan sesuatu karena takut hukuman atau ingin mendapatkan sesuatu. Dan itu tidak baik. Saya akan berlanjut pada integritas akademik. Nah, selain integritas individual atau personal tadi, yang berkaitan dengan sikap batin kita, ucapan kita, dan tindakan kita yang harus kongruen dan ada nilai-nilai dalamnya, memegang teguh moralitas dan sebagainya, ada yang namanya integritas akademik. Integritas akademik adalah integritas yang harus kita pegang di wilayah akademik, di lingkungan akademik kita. Apa saja nilai-nilai dari integritas akademik ini? Satu, kamu harus memiliki academic honesty, kejujuran akademis. Contohnya apa? You nggak nyontek, you jangan nyontek entah tugas, PR, atau apapun itu. Kecuali memang diminta untuk kalian bekerja sama, yaitu belajar kolaborasi, kemampuan 4C yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Jadi harus ada academic honesty. Yang kedua, harus ada trust atau kepercayaan. Karena ketika kamu memiliki honesty, people will trust you. Dan kamu harus mendapat ada kepercayaan akademik ini. Kemudian ada lagi yang disebut sebagai responsibility. Sebagai siswa, kamu harus memiliki tanggung jawab mengerjakan tugas kamu, dan lain sebagainya. Kemudian, ada yang namanya respect. Prinsip penghormatan. Penghormatan atas apa? Penghormatan atas karya orang lain. Penghormatan atas kerja keras orang lain. Kalau kamu kemudian nyontek, kamu sedang disrespecting teman-teman kamu yang belajar. Kamu sedang tidak menghormati teman-teman kamu yang belajar. Kamu bahkan sedang tidak menghormati dirimu sendiri. Kenapa? Karena merasa diri kamu tidak punya kapasitas. Kamu tidak percaya diri. Kamu tidak menghormati bapak ibu guru yang mengajar kamu. Tapi respect juga datang dengan cara bentuk pengakuan. Misal, kamu mendapatkan teori ini dari Pak A, dari Pak B. Sampaikan sebagai bentuk penghormatan atas karya-karya beliau, atas kerja keras beliau. Makanya ada catatan kaki nanti kalau belajar menulis. Maka harus menyebutkan sumbernya dari mana. Sebagai bentuk penghormatan kita atas kerja keras orang yang menemukan teori tersebut, atau menemukan proyek tersebut, atau apapun itu. Bahkan ketika kamu berdiskusi, membuat tugas dan berdiskusi, harusnya kamu cantumkan tugas ini hasil berdiskusi dengan si A atau si B. Ide ini datang dari hasil diskusi saya dengan si A, si B. Sebagai bentuk respect. Jadi kamu harus respect yourself. Okay? Dan respect others. Dengan cara apa? Dengan tadi, menyampaikan sumber. Dan juga kamu juga harus
bersikap jujur dalam kelas sebagai bentuk respect. Yang terakhir adalah adanya fairness atau keadilan. Di dalam institusi pendidikan harus fair. Jangan yang lain belajar keras, you nggak belajar. Membahas integritas pribadi, kita harus membahas satu teori yang mungkin agak sedikit berat. Teorinya siapa? Teorinya Pak Sigmund Freud. Pak Sigmund Freud adalah seorang psikiater. Dia salah satu ilmuwan terbesar abad 19. Dia punya teori tentang struktur kepribadian. Konon, dalam diri manusia itu strukturnya ada 3. Yang lingkaran yang paling dalam itu disebut sebagai id. Saya nggak tahu bahasa Jermannya bacanya bagaimana, tapi tulisannya id atau id, id. Yang kedua adalah ego. Lapisan paling luar namanya superego. Lapisan paling dalam ini berisi insting manusia, insting dasar. Apa insting dasar manusia? Ada 2, libido dan agresi. Libido atau hasrat untuk hidup, berkembang biak, makan, minum, dan lain sebagainya. Agresi adalah insting kematian. Jadi kita akan mengagresi orang lain dan seterusnya. Tapi semua orang memiliki hasrat yang sangat dasar, yang sama pada level ini. Oke? Semua hal di dalam lingkaran id atau lingkaran paling dalam ini mengajak kita pada hal yang menyenangkan. Kita tidak ingin ada aturan, kita hanya ingin memenuhi kebutuhan tersebut. Oke? Pada lapisan berikutnya, ego, itu adalah lapisan yang berisi sisi yang mendamaikan kita dengan realitas. Ego adalah titik rasional kita. Oke? Yang fungsinya adalah mendamaikan antara id dengan superego. Superego itu apa? Superego itu adalah sisi-sisi ideal kita. Di situ ada nilai-nilai, ada moralitas, ada konstruksi-konstruksi moral, ada agama, ada aturan. Superego mengajak kita pada hal-hal yang tidak menyenangkan, karena isinya adalah aturan. Nah, ego fungsinya mendamaikan kedua hal tersebut. Nah, kenapa ini penting untuk dibahas? Karena pada dasarnya, ketika kita tidak mampu menginternalisasi superego, maka yang terjadi adalah kita tidak bisa mengendalikan insting dasar kita. Maka, penting sekali untuk bisa menginternalisasikan superego kita. Caranya bagaimana? Caranya tentu, si ego harus memahami betul mengapa kita harus memegang prinsip-prinsip yang ada dalam superego. Mengapa harus memegang agama, mengapa harus memegang moralitas, mengapa harus memegang nilai, dan seterusnya, dan seterusnya. Agar apa? Agar kita tidak kemudian dijajah oleh insting-insting hewaniah kita sendiri. Membicarakan integritas dan moralitas, kita akan membicarakan satu teori yang menarik. Ada seorang ahli namanya Pak Kohlberg. Kohlberg punya teori Theories of Moral Development atau Moral Development Theories. Pak Kohlberg membagi perkembangan moralitas manusia itu dalam 3 tahap atau 3 layer. Layer yang pertama adalah layer pre-conventions atau pre-morality. Ini adalah moralitas anak-anak, harusnya dimiliki oleh anak-anak, walaupun banyak orang dewasa terjebak pada level ini. Yang kedua adalah level conventions. Yang ketiga adalah level post-convention. Kita jelaskan satu-satu ya. Apa yang disebut sebagai moralitas anak-anak? Moralitas anak-anak adalah ketika kita menjadi baik atau melakukan satu kebaikan dikarenakan satu, takut hukuman. Jadi saya tidak nyontek. Kenapa kalau saya nyontek? Nanti saya dihukum. Jadi takut akan hukuman. Yang kedua adalah, ini masih level premoralitas, dia punya 2 lapisan ya. Lapisan kedua dari level terendah ini adalah karena dia ingin mendapatkan sesuatu. Jadi kamu menjadi baik karena ingin mendapatkan sesuatu. Wah, biar nanti saya dapat nilai yang bagus. Biar nanti saya dapat sepeda, dapat hadiah. Makanya kalau kita sama anak kecil kan pendekatannya 2. Nggak boleh loh, nanti mama marah, nanti papa marah. Kalau kamu baik, nanti papa belikan sepeda. Nah, ini adalah moralitas anak-anak. Walaupun ini moralitas anak-anak, banyak orang dewasa berbuat sesuatu karena 2 motif ini. Motif takut dihukum atau motif karena ingin mendapatkan sesuatu. Dan ini level terendah dari moralitas. Level kedua adalah level conventions. Pada level conventions ini, orientasinya bukan karena takut hukuman atau ingin mendapatkan sesuatu. Tapi level 2.1, karena dia memiliki 2 lapisan, 2.1 adalah agar dia bisa diterima di kelompoknya, di peer groupnya. Atau yang disebut sebagai konformitas. Dia ingin in concordance, atau dia ingin menjadi sama seperti yang lain. Okay? Agar disebut sebagai, anak baik, good boy, good girl. Jadi motifnya adalah agar dia bisa masuk, agar dia bisa menjadi seperti yang lain. Okay? Nah, level 2.2, atau pada level conventions, ada level di mana dia melakukan sesuatu hal yang baik untuk mempertahankan hukum atau keteraturan dalam masyarakat. Ini udah agak lebih sadar lagi. Oh ya, kalau saya mencuri, itu akan mengacaukan hukum. Kalau saya korupsi, mengacaukan hukum, mengacaukan tatanan sosial. Ini sudah motifnya sudah lebih baik. Tapi lebih kepada hal keharusan. Saya harus. Ya? Jadi kayak seperti kewajiban. Nah,
Pada level tertinggi moralitas, yaitu post-convention, juga terbagi atas dua level. Level 3.1 adalah social contract or legalistic orientation, yaitu doing what is right even if it against the law because the law is too restrictive. Pada level ini, level post-convention ini, kamu melakukan sesuatu bukan karena hukum mewajibkan kamu, tapi karena kesadaran kamu. Walaupun kemudian pada akhirnya kamu harus bertentangan dengan hukum, tapi ketika kamu merasa itu hal yang benar untuk dilakukan, ya tetap dilakukan. Nah, level tertinggi dari moralitas adalah post-conventions di titik 3.2, yaitu Universal Ethical Principles Orientations, atau orientasi etika universal, prinsip etika universal. Pada level ini, si individu tidak lagi kemudian ingin mendapatkan takut hukuman atau ingin mendapatkan sesuatu, atau ingin disebut anak baik, atau ingin menjadi diterima oleh masyarakat, atau ingin menegakkan hukum. Bukan, karena dia sudah menginternalisasi betul-betul nilai-nilai moral tersebut. Sehingga apa? Si individu ini berani mengambil langkah yang cukup tegas. Berani untuk kemudian tidak diterima, semisal tidak mendapatkan hadiah, atau bahkan dia bisa mendapatkan hukuman karena memperjuangkan apa yang dianggap benar. Ada yang memang individu semacam itu? Ada. Bisa kalian lihat, misal, ada Gandhi semisal, atau ada Mandela semisal, atau bahkan orang-orang para pejuang kita. Pada zaman perjuangan mereka masuk ke penjara. Ada Jenderal Sudirman semisal. Banyak sekali orang-orang yang melalui level ini. Jadi level ini masih bisa dicapai. Nah, integritas ada di level yang mana? Integritas artinya kamu mencapai level post-conventions ini. Yang artinya kamu melakukan sesuatu bukan karena apapun, tapi memang kamu memiliki kesadaran utuh bahwa I have to do this. Saya harus melakukan ini. Bukan harus. Saya memang akan melakukan ini karena sesuai dengan nurani saya. Nah, level tertinggi inilah yang kemudian dikejar dalam integritas. Jadi individu memiliki integritas harus mencapai level moralitas pada titik tersebut. Susah bukan? Betul. Tapi harus dilatih. Mengapa? Karena kalau tidak, kita akan selalu terjebak pada moralitas anak-anak. Di mana kita melakukan sesuatu karena takut hukuman atau ingin mendapatkan sesuatu. Dan itu tidak baik. Saya akan berlanjut pada integritas akademik. Nah, selain integritas individual atau personal tadi, yang berkaitan dengan sikap batin kita, ucapan kita, dan tindakan kita yang harus kongruen dan ada nilai-nilai dalamnya, memegang teguh moralitas dan sebagainya, ada yang namanya integritas akademik. Integritas akademik adalah integritas yang harus kita pegang di wilayah akademik, di lingkungan akademik kita. Apa saja nilai-nilai dari integritas akademik ini? Satu, kamu harus memiliki academic honesty, kejujuran akademis. Contohnya apa? You nggak nyontek, you jangan nyontek entah tugas, PR, atau apapun itu. Kecuali memang diminta untuk kalian bekerja sama, yaitu belajar kolaborasi, kemampuan 4C yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Jadi harus ada academic honesty. Yang kedua, harus ada trust atau kepercayaan. Karena ketika kamu memiliki honesty, people will trust you. Dan kamu harus mendapat ada kepercayaan akademik ini. Kemudian ada lagi yang disebut sebagai responsibility. Sebagai siswa, kamu harus memiliki tanggung jawab mengerjakan tugas kamu, dan lain sebagainya. Kemudian, ada yang namanya respect. Prinsip penghormatan. Penghormatan atas apa? Penghormatan atas karya orang lain. Penghormatan atas kerja keras orang lain. Kalau kamu kemudian nyontek, kamu sedang disrespecting teman-teman kamu yang belajar. Kamu sedang tidak menghormati teman-teman kamu yang belajar. Kamu bahkan sedang tidak menghormati dirimu sendiri. Kenapa? Karena merasa diri kamu tidak punya kapasitas. Kamu tidak percaya diri. Kamu tidak menghormati bapak ibu guru yang mengajar kamu. Tapi respect juga datang dengan cara bentuk pengakuan. Misal, kamu mendapatkan teori ini dari Pak A, dari Pak B. Sampaikan sebagai bentuk penghormatan atas karya-karya beliau, atas kerja keras beliau. Makanya ada catatan kaki nanti kalau nanti belajar menulis. Maka harus menyebutkan sumbernya dari mana sebagai bentuk penghormatan kita atas kerja keras orang yang menemukan teori tersebut atau menemukan proyek tersebut atau apapun itu. Bahkan ketika kamu berdiskusi, membuat tugas dan berdiskusi, harusnya kamu cantumkan tugas ini hasil berdiskusi dengan si A atau si B. Ide ini datang dari hasil diskusi saya dengan si A, si B. Sebagai bentuk respect. Jadi kamu harus respect yourself, oke? Dan respect others. Dengan cara apa? Dengan tadi, menyampaikan sumber, dan juga kamu juga harus bersikap jujur dalam kelas sebagai bentuk respect. Yang terakhir adalah adanya fairness atau keadilan. Di dalam institusi pendidikan harus fair. Ketika kamu memiliki integritas akademik, artinya apa? Kamu harus mengatakan big no pada tindakan berikut ini. Okay? Satu, kamu nggak boleh melakukan plagiarisme. Plagiarisme itu apa? Copy-paste tugas orang lain tanpa mencantumkan bahwa ini adalah dari milik mereka. Jadi ada aturannya. Kamu nggak boleh melakukan plagiat ya. Yang kedua adalah cheating. Cheating apa? Nyontek semisal. Itu adalah bentuk kecurangan yang banyak terjadi. Dan itu buruk deh. Karena kalau jadi pembiasaan, jadi karakter, lama-lama ya sudah. Kamu jadi professional cheaters. Atau orang yang secara profesional nyontek atau tidak jujur selama hidup kamu. So, hati-hati ya dengan nyontek ya.
Kemudian ada inappropriate collaborations atau kolaborasi kerjasama yang tidak baik, kerjasama yang tidak appropriate. Contoh ya tadi, saling kerjasama ke hal-hal yang sifatnya cheating atau sifatnya plagiarisme dan sebagainya. Jadi kerjasama yang tidak baik ini juga tidak boleh dilakukan. Ada lagi duplicate submissions. Duplicate submissions artinya apa, Dek? Kamu mengumpulkan satu tugas untuk 2 atau 3 mata kuliah, mata pelajaran yang berbeda. Misal, kamu bikin tugas untuk kelas bahasa Inggris, terus kamu kirim lagi ke kelas yang lain, atau kelas bahasa Indonesia kamu kirim ke sosiologi, kamu kirim ke ekonomi. Tugas yang sama persis. Nah, ini disebut sebagai duplicate submissions. Atau masukkan tugas yang kamu duplikasi untuk banyak mata pelajaran. Harusnya satu ya untuk satu. Tidak bisa. Walaupun temanya berdekatan, tapi jangan dikirim untuk ke banyak tempat. Oke? Lalu adanya personations. Personation juga tidak boleh dilakukan. Personation artinya apa? Mengaku-ngaku bahwa itu teorinya punyamu. Karena itu punya orang lain. Atau pekerjaan orang lain. Itu punya saya. Menurut saya, padahal itu kamu mengambil dari ahli A, B, dan C. Oke? Jadi itu disebut sebagai personations. Kemudian adanya academic fraud. Academic fraud adalah kamu melakukan menyogok orang semisal. Misal biar naik kelas datang ke tempat wali kelas bawa voucher belanja 500 juta gitu. Hal semacam itu disebut sebagai academic fraud. Jadi, ketika kamu ingin memegang integritas akademik, kamu tidak boleh melakukan plagiarisme, tidak boleh cheating, tidak boleh melakukan inappropriate collaborations atau kerjasama yang tidak baik, tidak boleh melakukan submisi atau masukkan tugas dengan menduplikasi untuk beberapa mata pelajaran, tapi sama persis. Kemudian tidak boleh melakukan personasi, yaitu punya saya, teori saya nggak boleh. Kalau memang bukan punya kamu, akui bukan punya kamu. Boleh kok. Pakai teori orang boleh, selama diakui itu punya orang. Kemudian academic fraud, yaitu ya menyogok semisal. Kecurangan akademik. Memberikan tadi sumbangan atau uang atau apa untuk kemudian bisa diterima, untuk bisa lulus, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, pertanyaannya adalah, ketika kita memegang integritas personal dan integritas akademik, apakah itu akan membantu kita untuk kemudian menjadi sukses? Karena ketakutan anak zaman sekarang adalah, Mas, kalau aku nggak nyontek, nilaiku jelek. Kalau nilaiku jelek, nanti aku nggak sukses. Dikarenakan ketakutan semacam ini akhirnya apa? Akhirnya kamu nyontek. Akhirnya kamu tidak jujur. Nah, ada beberapa orang dalam hidup saya yang menurut saya cukup fenomenal dan bisa menjadi contoh yang luar biasa. Mungkin kalian tidak kenal, maka saya akan kenalkan. Yang ujung paling belakang pakai baju coklat itu teman SMA saya, Dek. Teman saya ini lucu sekali. Dia tinggal di pesantren. Karena tinggal di pesantren, maka setiap malam dia harus mengaji sampai pagi dan seterusnya, dan seterusnya. Akhirnya kalau datang ke sekolah, dia mengantuk dan tidur di kelas. Hasilnya apa? Rankingnya 38, 39, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi rankingnya tidak terlalu bagus. Dan yang paling keren lagi, bukan keren, lucu. Setiap kali ujian sekolah, dia selalu keluar paling awal di kelas. Jadi dikerjakan 10-15 menit, kalau memang sudah merasa mentok, dia keluar. Dia tidak akan berusaha untuk nyontek tanya kanan kiri dan seterusnya. Tapi yang paling hebat dari anak ini adalah, dari Mas ini tidak pernah sama sekali nyontek atau berusaha untuk cheating ataupun curang. Dan dia dengan istiqomah berjalan dengan caranya. Bahkan ketika orang-orang memprotes, "Mbok ya kamu usahakan, Mbok ya kamu ini," dia tetap cool aja. Walaupun rankingnya hancur lebur, dia bodoh amat. Dia tetap berjalan dan dia percaya diri. Tapi ketika masuk kelas 12, dia tiba-tiba kemudian rajin belajar. Rajin belajar, lalu tiba-tiba surprise, dia diterima sebagai anak yang rankingnya mengkhawatirkan. Tiba-tiba dia diterima di UGM. Dapatnya apa? Hubungan internasional. Di saat semua orang membaca pengumuman pagi itu, semua orang shock. Kenapa? Karena kawan kami ini tiba-tiba keterima di hubungan internasional UGM, yang passing grade-nya sangat tinggi, kalian tahu. Dan tidak hanya itu, ketika dia kemudian lulus, kami bersekolah di fakultas yang sama, walaupun berbeda jurusan, dan dia tetap jadi orang yang santuy, kemana-mana santuy, lulus juga santai aja gitu. Tidak ada sesuatu yang kelihatan bagaimana gitu. Tapi yang paling ada dalam dirinya adalah karakter ini, karakter santai penuh integritas ini. Dia tidak berusaha untuk kemudian menjadi orang lain atau berusaha untuk nampak keren. Kemudian dia lulus, dan terakhir yang saya tahu adalah dia diterima di Kementerian Luar Negeri. Dan sekarang dia bersekolah dia penempatan di US. Dan tidak semua orang ditempatkan di US. Dia adalah salah satu diplomat yang keren di angkatan dia. Ada lagi 2 contoh di depan, mas-mas yang pakai tas, dan mas-mas yang pakai kacamata itu adalah alumni SMA 8. Satu anak yang paling pojok namanya Mas Muhammad Rifki, yang pakai sweater biru itu. Mas Muhammad Rifki, kebetulan dia adalah anak debat, dia mewakili Indonesia di debat dunia, World Schools Debating Championship, hampir semua lomba dia menangkan. Bersama Mas Hanif, sampingnya namanya Mas Hanif, itu juga satu tim dengan dia. Dia juara nasional, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi ketika Mas Rifki ujian nasional matematika, kebetulan dia tidak lulus. Mungkin karena terlalu sibuk atau apa.
Tapi juga dia tidak tergoda untuk kemudian mencari bocoran atau apa. Dia tetap chill-chill aja. Nah, karena dia chill, akhirnya dia masuk Fakultas Hukum, dia melakukan remediasi di ujiannya tersebut, matematikanya, masuk Fakultas Hukum UGM, jadi best student di sana, dan dia kemudian keterima kuliah di Universitas Oxford. Tanpa dia harus khawatir ini itu. Dan dia chill aja dengan kejadian bahwa ujian matematikanya jeblok, that's fine. Mas Hanif adalah teman Mas Rifki. Dia tidak berangkat ke debat dunia. Kenapa? Karena Mas Hanif walaupun menjadi pembicara terbaik nasional, dia harus pertukaran pelajar ke Belgia. Lalu pulang sebagai siswa lagi di sini. Lalu masuk Fakultas Hukum UGM. Mas Hanif ini rankingnya setahu saya tidak bagus. Ya artinya ya biasa aja, bukan ranking top the class yang ranking 1, 2 gitu, enggak. Dia baik-baik aja. Tapi dia nggak pernah nyontek. Dan mungkin Mas Hanif salah satu anak yang paling pintar yang pernah saya temui. Dan Mas Hanif chill-chill aja, tenang, dia tidak pernah nyontek, tidak pernah aneh-aneh. Masuk Fakultas Hukum UGM, dia kemudian lulus dan seterusnya, akhirnya diterima di Cambridge untuk S2. Sekarang di S3 juga di Cambridge. Nah, orang-orang ini jujur deh. Orang-orang ini memegang teguh kejujuran akademiknya. Dan mereka jadi orang kok. Mereka berhasil kok. Jadi nggak ada yang perlu kamu takutkan. Justru, ketika kamu kemudian tidak memegang integritas personal ataupun integritas akademik, dampaknya adalah satu, kamu rasa insecure. Yang kedua, kamu tidak betul-betul memiliki kapasitas. Ketika kamu tidak betul-betul memiliki kapasitas, ini bahaya. Kenapa? Karena di revolusi 4.0 orang mencari orang yang betul-betul memiliki kapasitas. Nilai raport kamu yang bagus itu, kalau dia hasil nyontek, hanya akan membantu kamu untuk lolos pada seleksi awal. Atau nanti kalau kuliah, IPK kamu yang bagus itu, kalau di hasil plagiarisme atau nyontek, hanya akan membantu kamu pada seleksi administratif. Tapi begitu kamu masuk kerja, begitu kamu berkompetisi betul-betul dengan semua orang dari seluruh dunia, dan ketahuan kamu nggak punya kapasitas, kamu out. So, untuk bisa bertahan di abad ini, di revolusi 4.0, kamu betul-betul memiliki kapasitas, bukan pura-pura memiliki kapasitas. Kamu harus betul-betul pintar, bukan pura-pura pintar. Jadi, memiliki integritas akademik, memiliki kejujuran, memiliki integritas personal, itu penting di revolusi 4.0. Karena itulah yang akan memastikan kamu betul-betul memiliki kapasitas dan mampu bersaing di pasar kerja. Nggak cuma di pasar kerja, bahkan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Yang minimal, ketika kamu memiliki integritas, walaupun ranking kamu jelek, kamu damai dengan dirimu. Kamu tahu bahwa kamu memiliki kapasitas. Dan kamu tahu bahwa itu kapasitas kamu yang asli, bukan karena pura-pura. Oke? Jadi sebetulnya kamu nggak perlu takut sama sekali ketika memegang itu semua. Pada level ketiga, kita akan membahas integritas organisasi. Tadi kan ada integritas personal, integritas akademik, dan integritas organisasi. Integritas organisasi artinya, nanti ketika kamu bergabung dalam organisasi, organisasi kamu harus memegang integritas. Oke? Yang pertama, komponen dari integritas organisasi adalah harus ada yang di tengah itu kongruensi nilai moral. Kongruen apa? Kongruen harus sama. Nilai moral siapa? Nilai moral individu dengan nilai moral organisasi. Kalau nilai moral organisasi menginginkan kejujuran tapi individu nggak jujur, ya organisasinya tidak akan menyatu. Karena individu tidak cocok dengan organisasi. Atau organisasi tidak cocok dengan individu. Enggak. Individu yang tidak cocok dengan organisasi. Harus ada kongruensi nilai moral. Yang kedua, dalam organisasi tersebut harus memegang kejujuran dan akuntabilitas. Jadi organisasi jujur. Akuntabel itu bisa mempertanggungjawabkan semua hal. Misal kamu melakukan event A, nanti banyak event kan, mengelola uang kan, ya harus ada laporan keuangan, dan laporan keuangan yang sesungguhnya, bukan laporan keuangan yang dibuat-buat. Kalau kamu mulai belajar membuat laporan keuangan sejak kamu SMA, bahaya. Karena di fase inilah kamu akan menjadi individu yang kemudian kuat atau tidak kuat dengan nilai moral kamu. Jadi harus betul-betul akuntabel dengan laporan keuangan. Kemudian, organisasi tersebut juga harus adil. Jangan mengamaskan 1-2 orang, tapi semua harus dilakukan sama dalam organisasi itu. Kemudian, organisasi tersebut juga harus profesional. Jangan menempatkan orang, misal di OSIS, kita tempatkan si A dalam posisi tertentu. Bukan karena dia punya kapasitas, tapi karena dia teman saya, karena dia temannya, karena diminta oleh Bapak Ibu Guru, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi harus profesional. Tempatkan orang yang memiliki kapasitas pada tempatnya. Jangan karena nepotisme, karena dekat sama si A, si B, si C, lalu profesionalitas dinafikan. Karena nanti pada akhirnya, organisasilah yang akan terbebani ketika tidak profesional. Kemudian, harus ada sifat anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi, organisasi tersebut tidak boleh melakukan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Juga ada sifat tanggung jawab di dalam organisasi tersebut. Ini adalah integritas organisasi. Oke? Ini juga harus kita pelajari dari awal, agar nanti ketika kamu masuk dalam organisasi di SMA 8, kamu bisa menerapkan nilai-nilai integritas ini dalam organisasi yang kamu duduki. Nah, mengapa kemudian integritas itu penting, deh? Ini pertanyaan yang sangat fundamental. Tadi kita sudah membicarakan bagaimana negara ini babak belur dikarenakan adanya korupsi. Orang sudah ditangkap, tapi kok nggak selesai-selesai?
Kenapa? Karena kita setiap hari memproduksi koruptor-koruptor yang baru. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang terbiasa mencontek dan lain sebagainya. Maka integritas itu penting untuk dipegang dari sejak kamu kecil. Dari sejak sekarang kamu harus memegang integritas itu. Karena ketika kamu memegang integritas itu, lama-lama itu akan jadi karakter kamu. Dan kelak ketika kamu jadi seorang pemimpin, kamu memiliki karakter yang kuat. Kamu tidak akan lagi kemudian gampang tergoda. Ingat, sikap koruptif kamu ketika mencontek, ketika tidak jujur di kelas, itu sama persis dengan korupsi. Cuma beda tempat. Beda tempat dan beda objek. Tapi esensi kecurangannya sama. Dan kalau kita belajar dari teori behaviorisme atau perilaku, hati-hati. Karena lama-lama ketika perilaku itu dilanggengkan terus-menerus, lama-lama bisa jadi karakter kamu. Oke? Jadi integritas itu menjadi sangat penting. Saya akan bercerita satu cerita yang sangat menarik. Karena dari tadi, saya menjelaskan ke kalian bahwa ada sesuatu yang salah yang terjadi di negara kita. Banyak koruptor dan lain sebagainya. Tapi siapa yang sebetulnya bisa merubah? Apakah presiden? Apakah para menteri? Apakah pimpinan partai politik? Ataukah para jenderal? Atau orang yang lain? Karena keadaan yang sama pernah terjadi di negeri para burung. Satu kitab klasik yang ditulis oleh Fariduddin Attar, judulnya The Conference of the Birds. Di dalam kitab klasik Sufi ini, diceritakan pada saat itu, negeri burung-burung sedang mengalami krisis di mana tidak ada pemimpin di sana. Maka burung-burung berkumpul, mereka melakukan conference, mereka melakukan pertemuan massal, mereka melakukan sebuah musyawarah. Berkumpullah mereka di sana, lalu dipimpin oleh salah satu burung yang paling bijaksana, namanya Hoopoe. Burung-burung bertanya, wahai Hoopoe yang bijaksana, bagaimana caranya agar kita memiliki seorang pemimpin? Siapa yang akan memimpin kita? Sesungguhnya negeri kita sedang mengalami krisis. Hoopoe mengatakan bahwa di ujung bukit yang sana, sambil menunjuk, kita akan bisa menemui Simurgh yang agung. Mari kita temui dia, dan mari kita minta bantuannya agar dia mau memimpin kita semua, dan menyelamatkan negeri para burung. Simurgh yang agung tinggal di bukit sebelah sana. Konon kita harus melewati 7 bukit dan 7 lembah untuk sampai sana. Nah, 7 bukit dan 7 lembah itu ada kesedihan, ada detachment, ada kesendirian, ada kemiskinan, ada kelaparan, dan lain sebagainya. Setiap lembah itu mewakili permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Lalu burung-burung itu berangkat. Berangkatlah mereka. Mereka melewati lembah pertama. Banyak yang tidak bisa melewati lembah yang pertama. Tapi banyak juga masih bertahan. Lalu yang masih bertahan itu terbang kembali pada lembah dan bukit berikutnya. Sampai kemudian di ujung. Banyak sekali yang kemudian berjatuhan tumbang tidak bisa mencapai bukit tempat Simurgh yang agung. Hanya 30 burung yang sampai pada bukit yang dijanjikan tersebut. Tempat di mana Simurgh agung tinggal. Tapi ketika mereka sampai sana, mereka tidak menemukan Simurgh yang agung. Mereka baru menyadari bahwa sesungguhnya mereka itulah perwakilan atau refleksi dari Simurgh yang agung. Bahwa ketika kamu menjadi individu dan mampu melewati setiap cobaan, setiap godaan, kamu akan menjadi seorang pemimpin. Kamu tidak membutuhkan pemimpin yang lain ketika kamu bisa memimpin dirimu sendiri dan menjadi pemimpin itu sendiri. Maka perubahan di Jakarta nggak akan selesai. Diselesaikan dengan adanya KPK dan lain sebagainya. Perubahan yang bisa tercapai kalau kamu menjadi perubahan itu sendiri. Pesan saya yang terakhir adalah, masa depan negeri ini tidak ditentukan di Jakarta. Tidak ditentukan di tangan para politisi, tidak juga di tangan para jenderal dan pejabat. Apalagi di tangan-tangan kotor para koruptor. Sesungguhnya masa depan negeri ini ditentukan di ruang-ruang kelas. Tempat kamu belajar. Di bangku-bangku belajar. Dan di ruang-ruang organisasi. Di tangan kalian. Bukan di tangan orang lain. Maka ketika integritas absen dari jiwa anak-anak muda, dari jiwa kalian, integritas absen dari keteladanan para guru, integritas absen dari kelas-kelas dan bangku belajar, dari organisasi-organisasi yang kamu ikuti, dan dari sekolah-sekolah, selama itu juga negara kita akan selalu gelap, kotor, dan menyedihkan. Kembalikan integritas, dan jadilah pemimpin di masa depan yang bersih. Ini bukan cuma nyontek, tapi ini perkara karakter. Maka peganglah integritas personal, integritas akademik, maupun integritas organisasi. Tugas kamu cukup sederhana. 1, jelaskan apa perbedaan antara tindak pidana korupsi dan perilaku koruptif. Oke, apa perbedaan tindak pidana korupsi dan perilaku koruptif? 2, jelaskan mengapa perilaku koruptif berbahaya. Dan kemudian sebutkan 5 contoh perilaku koruptif yang sering kalian temui di sekolah. Jadi jelaskan mengapa perilaku koruptif itu berbahaya, dan sebutkan 5 contoh perilaku koruptif yang sering kalian temukan di sekolah. Yang terakhir adalah, buatlah sebuah surat untuk Bapak Ibu guru kalian,
Dan untuk orang tua kalian, kalau kalian mau nge-share ke orang tua kalian, tapi setidaknya untuk Bapak Ibu Guru, yang judulnya adalah Berani Jujur, Itu Hebat. Berani jujur, itu hebat. Oke? Yang isinya apa? Satu, isinya adalah pengakuan apakah kamu pernah mencontek atau belum. Jika kamu pernah mencontek, jelaskan mengapa kamu mencontek. Jika kamu belum pernah mencontek, jelaskan mengapa kamu belum pernah mencontek. Dan apakah yang bisa Bapak Ibu Guru atau orang tua kalian lakukan agar membantu kalian menjadi individu yang lebih baik dan berintegritas tanpa mencontek. Semangatnya bukan untuk menghakimi kalian, semangatnya untuk saling memahami. Kenapa sih kok kamu nyontek atau kenapa kamu nggak nyontek? Agar apa? Bapak Ibu Guru tahu bagaimana cara membantu kamu agar kamu bisa memegang integritas. Cukup di sini untuk teori tentang integritas. Semoga kita menjadi individu yang jujur dan kelak kita akan menjadi pemimpin yang baik. Salam integritas. Aku peduli. Tapi masa depan bangsaku itu bukan yang paling penting buat aku. Duit banyak, hidup senang, posisi jauh lebih penting. Dari keadilan, integritas, moral, aku yakin dan pasti ada harapan negaraku masih menjunjung moral yang tinggi. Tapi itu nggak bakal bertahan. Nafsu lebih dinomorsatukan. Tren menunjukkan anak cucu kita akan menuai kebobrokan kita. Aku nggak percaya Indonesia akan tetap jaya. Memandang ke depan, aku melihat degradasi moral melanda anak muda. Kawin cerai, apa salahnya? Korupsi udah jadi budaya. Video mesum, itu mah biasa. Gak bisa dibilang lagi masih ada yang peduli dengan bangsa ini. Udah jelas banget generasi ini hancur dan gak ada harapan. Sungguh sedih dan konyol kalau kita pikir kita bisa menjadikan dunia ini lebih baik. Tapi kita masih bisa membalikan itu semua. Kita bisa menjadikan dunia ini lebih baik. Sungguh sedih dan konyol kalau kita pikir generasi ini udah hancur dan gak ada harapan. Udah jelas banget masih ada yang peduli akan bangsa ini. Gak bisa dibilang lagi video mesum itu mah biasa, korupsi udah jadi budaya, kawin cerai apa salahnya, degradasi moral melanda anak muda. Memandang ke depan, aku melihat Indonesia akan tetap jaya. Aku gak percaya anak cucu kita akan menuai kebobrokan kita. Tren menunjukkan nafsu lebih dinomorsatukan, tapi itu gak bakal bertahan. Negaraku masih menjunjung moral yang tinggi. Ada harapan. Aku yakin dan pasti, moral, integritas, keadilan jauh lebih penting dari posisi, hidup senang, duit banyak. Itu bukan yang paling penting buat aku. Tapi masa depan bangsaku, aku peduli. Halo Delayota, kembali lagi bersama Coach Zaka. Kita akan belajar kemampuan 4C berikutnya. Kita sudah belajar berpikir kritis, kita sudah belajar integritas. Sekarang kita akan belajar C berikutnya, itu communications atau kemampuan komunikasi. Sebelum kita mulai, saya akan memulai dengan satu pepatah yang sangat terkenal, yaitu our speech can be so powerful or we can be shooting to the wind. Omongan kita itu bisa sangat powerful, bisa sangat memiliki kekuatan yang luar biasa. Atau kita bisa teriak-teriak ke angin. Kadang kita akan ngomong, atau kita bertemu dengan orang banyak berbicara, tapi tidak satu pun yang masuk atau bisa menggerakkan hati kita. Tapi ada juga orang-orang yang begitu dia berbicara, orang langsung tergerak. Nah, jangan sampai waktu hidup kita nanti habis berteriak-teriak ke angin. Maka menguasai kemampuan komunikasi sebagai skill abad 21 menjadi sangat penting. Bukan hanya untuk menggerakkan orang lain, tapi juga sebagai salah satu kunci sukses di bidang akademik. Saya akan menjelaskan hari ini tentang public speaking. Bagaimana cara kita untuk bisa berbicara di depan publik atau bahkan di depan kelas, sehingga nanti kita bisa membagi ide-ide kita yang luar biasa kepada teman-teman kita atau kepada orang lain. Yang akan kita pelajari dalam materi public speaking ini cukup sederhana. Satu, kita akan belajar bagaimana cara berargumen. Yang kedua, bagaimana cara menyanggah argumen orang. Argumennya ya, bukan orangnya yang disanggah. Yang ketiga adalah bagaimana berbicara secara sistematis. Dan yang terakhir adalah bagaimana mengelola bahasa tubuh ketika kita berbicara dengan orang lain atau di depan publik.
Oke, kita mulai dari yang pertama. Kamu perlu memiliki alasan, jangan melakukan sesuatu karena kamu tidak tanpa memiliki alasan. Kamu harus memiliki alasan mengapa harus belajar public speaking. Yang pertama adalah kemampuan komunikasi merupakan kemampuan esensial dalam era 4.0. Kita sudah menjelaskan berkali-kali kamu harus menguasai 4C. Salah satu bagian dari C itu adalah communications. Walaupun communications itu lebih besar dan lebih luas daripada sekedar public speaking, tapi public speaking itu penting agar kamu bisa bersaing di revolusi industri 4.0. Yang kedua adalah untuk meyakinkan orang lain, terkadang ini bukan tentang apa, tapi bagaimana kita menyampaikannya. Banyak dari kita memiliki ide luar biasa. Banyak teman-teman kamu yang cerdas, yang pintar, tapi ketika menyampaikan tidak meyakinkan. Akhirnya apa? Orang tidak yakin atau orang tidak percaya. Sebaliknya, banyak juga orang yang sebetulnya omongannya tidak ada substansinya, tapi dari cara dia berbicara bisa meyakinkan orang lain. Jangan sampai kemudian kita kalah dengan individu yang semacam ini. Maka, ini bukan tentang apa, tapi bagaimana. Atau hal yang kecil misal, kamu sedang menyampaikan perasaan kamu ke temanmu, tapi kamu tidak meyakinkan. Akhirnya dia lebih memilih orang lain yang lebih meyakinkan. Gak enak kan? Jadi bucin kok tidak bisa meyakinkan. Nah, ya saya nggak ngajarin kamu jadi bucin loh ya. Tapi the thing is, kamu butuh cara untuk bisa meyakinkan orang, cara berkomunikasi yang efektif. Ini juga akan terpakai di dalam kehidupan akademik kamu, ketika kamu cari kerja, atau bahkan minta uang saku tambahan ke orang tua kamu. Kalau kamu nggak belajar public speaking, misal ngomong minta uang saku tambahan ke orang tuamu, nunduk, mah, minta uang saku tambahan. Tapi kalau kamu belajar public speaking, mama, saya minta uang saku tambahan. Ada 3 alasan mengapa mama harus meningkatkan uang saku saya. 1, inflasi 3% per tahun. 2, perang dagang antara China dan US. Yang ketiga, adanya COVID. Lalu dijelaskan satu. Jadi, ketika kita belajar public speaking, kita akan belajar bagaimana bisa meyakinkan orang lain dalam bidang apapun. Yang ketiga, kemampuan berkomunikasi sebagai alat yang sangat penting dalam menyampaikan ide-ide kita. Banyak dari kita memiliki ide bagus, tapi kita gagal menyampaikan ke orang lain. Nah, maka penting menguasai caranya. Dan tidak ada satu pemimpin dunia sekalipun yang tidak memiliki kemampuan public speaking. Public speaking nggak harus ngomong dengan cara yang sama, dek. Kamu punya gayamu sendiri. Bu Susi semisal dengan caranya. Obama semisal dengan caranya. Bung Karno, Bung Tomo. Bagaimana kemampuan mereka berbicara sudah bisa menggugah begitu banyak orang dan terjadi perubahan besar di satu negara. Lewat apa? Kemampuan berbicara. Bayangkan kalau Bung Tomo saat itu tidak memiliki kemampuan orasi yang luar biasa, mungkin peristiwa 10 November tidak akan terjadi. Tapi itu terjadi. Dan bagaimana ketika Soekarno tidak memiliki kemampuan public speaking yang baik, bukan orator yang ulung, bisa jadi Soekarno tidak menjadi presiden saat itu. Tapi dia memiliki itu. Maka sebagai pemimpin masa depan, penting untuk kamu memiliki kemampuan public speaking. Cukup jelas ya, alasan kenapa kamu harus menguasai public speaking ya. Membicarakan public speaking, kita akan memulai dengan membicarakan satu teori yang sangat terkenal, yaitu teorinya Pak Aristotle. Aristotle punya satu kitab, judulnya Retorik atau Retorika. Menurut Aristotle, agar orang bisa meyakinkan orang lain, setidaknya ada 3 hal yang harus ada dalam pembicaraan yang disampaikan. Yang pertama adalah faktor bernama logos. Logos itu dimana sebagai substansi yang baik, konten yang baik di dalam omongan yang disampaikan. Yang kedua adalah faktor pathos. Pathos adalah faktor emosi. Seseorang menyampaikan retorika harus bisa menjaring emosi orang lain agar mengikuti emosi yang dia ingin bentuk. Yang ketiga adalah ethos atau faktor reputasi. Saya berikan contoh, logos. Misal, coba pilih mana yang lebih bisa meyakinkan kamu. Yang pertama, saya berdiri lalu mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang miskin. Banyak dari penduduknya tidak mampu mengakses pendidikan, sanitasi dasar, layanan kesehatan. Atau yang kedua, Indonesia adalah negara yang miskin. Data dari Badan Pusat Statistika yang didukung oleh World Bank menunjukkan bahwa 30, sekian juta rakyat Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan yang dimaksud adalah pendapatan yang hanya $2 per hari. Dan angka pembangunan manusia Indonesia atau Human Development Index kita adalah di ranking 111 dari 180 negara. Bersamaan dengan Kepulauan Solomon. Mana yang lebih bisa kamu percaya? Apakah yang pertama yang hanya mengatakan Indonesia negara yang miskin? Ataukah yang kedua ketika kamu bawa data? Saya yakin kamu lebih yakin dengan pembicara yang kedua di mana ada dari data di sana. Maka logos hanya bisa dibentuk ketika kamu menguasai betul masalah. Jadi, lain kali kalau kita akan berbicara, pastikan kamu melakukan searching yang cukup, memiliki bukti-bukti empiris atau bukti data yang kuat. Tidak hanya bukti data, bukti teori juga menjadi penting untuk membangun logos. Logos berkaitan dengan substansi. Substansi hanya bisa dibangun ketika kamu memiliki literasi. Maka literasi menjadi sangat penting. Faktor yang kedua adalah faktor yang disebut sebagai pathos. Pathos adalah bagaimana kemampuan orang yang berbicara membangun emosi dengan para pendengarnya. Contoh,
Ketika kamu ke depan, lalu bercerita tentang pembantaian Muslim Rohingya dengan cara yang flat-flat saja, misal, kami ingin memberitahukan bahwa terjadi pembantaian Muslim Rohingya. Keadaannya sangat menyedihkan. Dan kita sangat prihatin. Yang kedua, kamu mengatakan ini, kami sangat menyesalkan pembantaian Muslim Rohingya. Keadaannya sangat menyedihkan dan sangat memprihatinkan. Kami ikut bersedih dengan keadaan di sana. Atau mungkin begini, saya berikan contoh yang lebih gampang lagi. Kucing tetangga kamu mati, kucingnya mati. Yang pertama, kamu datang ke dia lalu begini. Berduka cita ya, kucing kamu mati, sambil tersenyum lalu kamu menjabat tangannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu datang ke dia dengan mimik muka agak sedih, turut duka cita ya, kucing kamu mati. Yang ketiga, kamu tidak mengucapkan apapun, tapi kamu cuma menepuk pundak teman kamu itu atau tetangga kamu itu. Dengan penuh perasaan. Kira-kira dari yang pertama, kedua, yang ketiga, mana yang lebih bisa menunjukkan empati yang kuat? Jawabnya adalah yang ketiga. Bahkan ketika tidak menyampaikan sesuatu sekalipun, emosinya bisa terbentuk. Nah, bagaimana membentuk emosi? Satu, pastikan pilihan kata kamu tepat, atau choice of words. Pilihan kata tepat. Yang kedua adalah, kamu harus menyampaikannya dengan ekspresi. Nanti kita belajar bagaimana cara membentuk ekspresi. Oke? Tapi saya mau menyatakan ke kalian bahwa faktor emosi harus dibangun dalam sebuah komunikasi yang baik. Jadi kalau logos itu menyerang rasionya orang, kalau patos itu lebih menyerang kepada perasaannya orang. Dan yang ketiga adalah faktor bernama etos. Etos itu adalah faktor siapa yang berbicara. Misal, saya belajar hukum ketika kuliah. Teman saya, anak kedokteran. Kami membicarakan kanker pada anak. Yang akan kamu percaya yang mana? Yang dokter atau yang lawyer? Tentu seorang dokter. Nah, faktor reputasi ini bisa dibentuk dari latar belakang akademik, tapi juga bisa dibentuk dari reputasi kamu. Misal kamu reputasinya adalah sebagai orang jujur, maka anytime kamu menyampaikan sesuatu, orang percaya padamu. Tapi kalau reputasi kamu adalah orang yang tidak jujur, yang suka nyontek, suka cheating, dan sebagainya, ya orang tidak percaya pada kamu. Maka penting sekali bangun yang namanya etos dari sekarang. Karena etos nggak bisa dibangun dalam sehari lalu tiba-tiba kamu jadi orang yang punya reputasi yang baik. Kalaupun kemudian mau dipaksakan, jatuhnya ke pencitraan. Ketika pencitraan ya, itu akan efektif, tapi hanya untuk waktu yang sangat sementara. Tapi seiring waktu, pencitraan itu melelahkan dan orang akan tahu aslinya seperti apa. Maka ketika ingin menjadi seorang public speaker yang baik, harus memiliki tiga-tiganya. Kontennya substansi yang kuat, mampu menjaring emosi para pendengar. Yang ketiga adalah memiliki reputasi yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya? Ini sudah saya jelaskan sebelumnya. Satu, terkait dengan logos ya, tentu literasi penting. Literasi kasus, literasi teori, basis data yang kuat itu penting. Besok kalau kamu diminta presentasi atau apa, cari teori dasarnya apa, cari contoh-contoh kasus di masyarakat seperti apa, cari data yang banyak. Oke? Yang kedua, patos. Patos atau membangun emosi, caranya bagaimana? Pilihan kata atau diksi itu penting. Misal kamu mengatakan teman kamu pintar, terus kamu mengatakan you're smart. Yang kedua, you're brilliant. Tentu orang lebih membeli you're brilliant. Maka pilihan kata itu menjadi penting. Atau saya bersedih, I feel sad. Yang kedua, I feel desperate. Tentu orang akan lebih membeli I feel desperate. Oke? Jadi diksi penting. Kemudian ekspresi muka, facial expressions, harus sesuai dengan apa yang disampaikan tentu saja. Jangan sampai facial expressions-nya malah nggak nyambung gitu. Misal menyampaikan berita yang sedih, wajahnya tapi tersenyum. Atau menyampaikan kebahagiaan tapi mukanya murung gitu. Jadi facial expressions menjadi penting. Kemudian ada lagi vocal expressions atau ekspresi vokal juga menjadi penting. Yang ketiga adalah etos, tentu bangun reputasi yang baik, dan kadang-kadang penampilan itu menentukan. Orang yang tampil rapih, bersih, tentu lebih meyakinkan daripada orang yang lusuh. Tentu penting untuk kemudian penampilan kita jaga dengan baik. Tapi jangan kemudian pencitraan ya, karena itu sangat buruk dan itu tidak akan long lasting. Yang terakhir ada yang namanya X factors. X factors adalah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan tapi ngena gitu. Bagaimana cara orang ngomong dan didengarkan? Percayalah bahwa apa yang datang dari hatimu akan sampai ke hati orang juga. Jadi ketika kamu menyampaikan sesuatu, bicaralah dengan tulus, bicaralah dengan jujur, bicaralah dengan bersungguh-sungguh. Jangan berpura-pura. Karena kalau orang pura-pura, ya tidak akan masuk ke dalam hatinya mereka. Mungkin akan didengar, tapi kemudian ya sudah, tidak akan ada faktor attachment. Kamu bisa merasakan orang yang berbicara dengan tulus atau tidak. So, ini cara membangun yang namanya logos, pathos, ethos, plus X factor tadi. Oke. Yang kedua yang akan kita pelajari adalah teori tentang argumen. Argumen itu apa? Argumen adalah segala hal yang kita gunakan untuk mendukung sebuah pernyataan tertentu. Misal nanti di kelas, pada pelajaran ekonomi akan mengatakan soal perdagangan bebas atau masyarakat ekonomi ASEAN.
Nah, kalau kamu setuju ya, berikan argumen. Mengapa kamu setuju dengan MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN? Argumen yang baik harus dinyatakan dengan jelas ya, disampaikan dengan jelas. Saya setuju, saya tidak setuju. Jadi saya setuju tapi nggak setuju. Bingung. Kalau orang bingung ya nggak jelas. 2, harus dijelaskan dengan logis. 3, disampaikan dengan sistematis, runut. Kemudian disampaikan dengan bukti empiris. Data-datanya harus ada. Jangan mengatakan, masuk masyarakat ekonomi ASEAN kita akan rugi. Datanya mana? Ya pokoknya rugi. Nah, nggak bisa. Harus ada buktinya. Oh, pertumbuhan ekonomi turun sekian, sekian, sekian. Gitu. Kemudian harus konsisten dan relevan. Jangan di awal ngomong A, di ujung ngomong B, nanti akhirnya ngomong C. Jadi kamu harus konsisten dalam pembicaraan kamu dari awal sampai akhir. Ada rumusnya deh argumen itu. Rumusnya sederhana. Rumusnya adalah AREL. Jadi biasakan ya, kalau berargumen secara akademik, rumusnya AREL. A adalah assertions atau assumptions atau klaim awalnya. R-nya adalah reasons atau penjelasan atas klaim itu. E-nya adalah example atau evidence, bukti atau contoh. L-nya adalah link back, contoh. Indonesia adalah negara yang miskin. Itu adalah statement awal, Indonesia negara yang miskin. Atau bergabung di masyarakat ekonomi ASEAN akan merugikan kita. Terus kamu jelaskan, mengapa ini merugikan? Ini merugikan karena bla 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 bla. Itu baru A dan R. Belum E. Contoh atau buktinya, sejak kita bergabung di MEA, pertumbuhan ekonomi kita turun 3% per tahun. Data dari Bank Dunia. Data dari ini mengatakan bla bla bla. Harus ada example atau evidence. Example atau evidence itu datang dari pihak ketiga. Semakin sumber datanya valid, misal dari Bank Dunia, dari Universitas Harvard, dari UGM, dari mana, itu orang akan semakin percaya. Okay? Baru di link back. Link back itu dibalik lagi ke atas. Jadi, bergabung di masyarakat ekonomi ASEAN akan merugikan kita. Ingat rumusnya AREL, oke? Okay? Assumptions, asumsinya apa, klaim awalnya apa, reasons, jelaskan klaim kamu, berikan bukti, kemudian berikan link back. Itu argumen, oke? Okay? Hal yang kedua yang kita pelajari dalam public speaking adalah kamu harus menguasai yang namanya sanggahan. Nah, sanggahan merupakan semua pernyataan yang digunakan untuk membuktikan bahwa pernyataan orang lain keliru, tidak tepat, tidak relevan, tidak valid, atau tidak signifikan dalam membuktikan pernyataan mereka. Kenapa harus ada sanggahan sih? Karena di kelas nanti kamu mungkin akan berdebat. Berdebatnya itu bukan ke orangnya. Tapi dunia keilmuan memang selalu gitu. Ada tesis, ada antitesis, dan seterusnya. Nah, sanggahan juga sama. Sanggahan yang baik itu satu, diarahkan pada substansi, bukan pada orangnya ya. Yang kamu sanggah itu substansinya. Jangan salah fokus. Bukan tadi kamu yang tadi ngeselin tadi bilang gini. Nggak boleh. Yang diserang adalah argumennya, bukan orangnya. Oke? Yang kedua, disampaikan secara jelas dan logis, sama seperti argumen, disampaikan dengan sistematis, urut, disampaikan secara empiris, ada pembuktiannya, ada contohnya, kemudian konsisten dan relevan. Jangan berubah-ubah. Itu sanggahan. Yang paling penting harus saya garis bawahi adalah berdebat di kelas secara akademik itu nggak apa-apa. Itu hal yang wajar. Jadi ketika nanti teman kamu lagi presentasi, lalu nggak setuju, angkat tangan. Saya mau kasih masukan dong, masukannya ini. Tapi bukan menyerang orangnya. Oke? Sampaikan dengan baik. Rumus sederhana sanggahan adalah sama seperti AREL, tapi counter. Pertama, kamu harus meng-counter statement-nya. Mengatakan, misal, masyarakat ekonomi ASEAN itu merugikan. Nah, maka counternya adalah masyarakat ekonomi ASEAN menguntungkan. Lalu penjelasan mereka menjelaskan ekonomi tidak tumbuh. Kamu jelaskan sebaliknya, ekonomi akan tumbuh. Counter reason. Lalu counter example. Menurut Universitas Indonesia dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi kita minus. Counter. Menurut Universitas Gadjah Mada dikatakan. Jadi ada counter example atau evidence-nya. Emang bisa, Kak? Bisa, karena di dunia ilmu banyak sekali perbedaan perspektif, perbedaan teori, perbedaan data itu hal yang biasa dan wajar. Dan kamu harus terbiasa dari sekarang. Lalu di link back. Jadi, masyarakat ekonomi ASEAN merugikan. Atau jadi, masyarakat ekonomi ASEAN menguntungkan. Jadi, counter AREL. Gampangnya seperti itu ya. Mulai dari sekarang, biasakan untuk kemudian bisa merespon. Ah, ini benar nggak sih? Gitu. Tapi, ingat, bukan menyerang orangnya, menyerang argumentasinya. Oke. Nah, ini kemudian yang sering orang maknai sebagai public speaking. Ada dua elemen yang saya jelaskan dan harus kamu kuasai. Yang pertama adalah dalam public speaking harus ada pembicaraan yang sistematis. Bagaimana cara kita bisa menyampaikan sistematika pembicaraan yang baik? Dengan cara memiliki struktur dalam pidato kita. Struktur itu ada 2D. Yang pertama adalah struktur dari pidato kita sendiri. Keseluruhan pidatonya itu ada strukturnya. Ada background-nya, ada opening statement-nya, ada penjelasannya, ada penyimpulannya, dan seterusnya. Ada closing statement-nya. Itu struktur pidato utuh. Tapi ada juga struktur argumen. Struktur argumen sudah kita jelaskan baru saja ya, yaitu AREL. Mulailah dengan assumptions-nya apa, atau asumsinya apa, atau klaimnya apa. Klaimnya ini bikin pinter. Lalu R adalah reasons, penjelasan bagaimana ini bikin pinter. Lalu example atau evidence,
bukti bahwa ini bikin pinter, baru maka ini bikin pinter. Oke, itu sudah selesai. Tapi ada struktur pidato. Nanti kita jelaskan struktur pidato. Tapi gampangnya gini, Dek. Ketika kita melakukan public speaking, kita sedang mengajak orang untuk berjalan. Maka penting untuk menjelaskan ke dia, kita mau jalan-jalan loh. Kemana? Ke Semarang. Misal, bandingan ya dua ini. Yang pertama adalah, kita akan jalan-jalan. Ini kota Magelang, kita bisa makan gedok di sini. Oh, ini Salatiga, kita bisa ngopi di sini. Sekarang kita di Kabupaten Semarang, kita bisa makan bandeng apa gitu, bandeng presto atau apa gitu. Nah, sampailah di kota Semarang, ada otak-otak. Kamu tahu kamu diajak ke Semarang, tapi kamu tidak diberikan penjelasan di awal. Maka lebih baik seperti ini. Teman-teman, saya akan mengajak kalian pergi ke kota Semarang. Untuk mencapai kota Semarang, ada 4 yang akan saya lewati. Yang kita lewati. 1 Magelang, 2 Salatiga, 3 Kabupaten Semarang, 4 kota Semarang. Nah, ini disebut sebagai signposting. Jadi besok kalau kamu presentasi di kelas, misal, teman-teman, saya akan menjelaskan sistem pencernaan hewan. Ada 4 bagian yang saya jelaskan. A, B, C, D. Sebut dulu, Dek, judulnya apa? Ada 4. Sebut ada 4 ya. Signposting adalah sebut ada berapa, lalu katakan satu-satu. A, B, C, D. Baru dijelaskan satu-satu. Jangan bablasan. Saya akan jelaskan 4 hal. A, bla 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 bla. B, bla 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 bla. C, bla 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 bla. D, bla bla bla. Jadi sebut dulu. Itu namanya signposting. Jadi struktur dalam sebuah pidato akan rapi dan sistematis kalau kamu menyampaikan di awal kepada teman-teman kamu tentang runutan atau urutan dari pidato kamu sendiri. Misal, saya akan memasak mie. Ada 4 hal yang saya jelaskan. 1 bahannya, 2 caranya, 3 kandungan gizinya, 4 cara menyajikannya. Baik, saya jelaskan satu persatu. Baru kamu jelaskan satu-satu. Jadi cara membuat struktur pidato yang baik adalah dengan melakukan signposting. Signposting adalah say what you want to say how many points, baru dielaborasi satu persatu. Itu struktur. Yang kedua, yang sangat penting juga adalah komponen bernama style atau gaya. Oke? Gaya bicara ini terbagi atas 4 hal. Yang pertama adalah facial expressions, yang kedua adalah vocal expressions, yang ketiga adalah posture, yang keempat adalah gesture. Saya akan jelaskan satu persatu. Ini penting sekali. Tadi untuk membangun pathos penting sekali untuk kemudian kita bekerja keras pada style atau cara berbicara. Ini bukan cara bicara yang dibuat-buat lah ya, tapi cara berbicara agar orang secara efektif bisa yakin sama kita. Yang pertama adalah facial expressions. Komponen pertama dari facial expressions adalah kontak mata. Kalau kamu berbicara dengan orang, pastikan kamu berikan kontak mata. Tatap mata orang yang kamu ajak berbicara. Mas, saya grogi menatap. Oke, kamu tatap jidatnya, Dek, kalau kamu takut menatap matanya. Tapi jangan menunduk, karena ketika nunduk orang akan yakin sama kamu. Maka kamu harus berikan kontak mata. Nah, kontak mata yang baik adalah kontak mata yang intens tapi tidak intimidatif. Intens itu ya, oke, diberikan 2 detik. Misal audiensnya banyak ya, 2 detik ke sana, 3 detik ke sana, 5 detik ke sana. Tatap dengan baik. Bukan intimidatif, jangan bahasa Jawanya dipecicili gitu. Tapi kita harus menatap dengan baik ke orang-orang tersebut. Bukan juga kontak mata yang, maaf, jelalatan kayak, kesana sini nggak fokus. Tapi kasih waktu, kasih jeda, tatap dengan baik. Jangan juga tatap mata yang genit. Misal, karena yang ditatap itu cantik atau ganteng, terus kamu gedip satu, ting gitu. Jangan, itu gilani namanya. Jadi, pertama, facial expression adalah kontak mata atau eye contact. Oke? Yang kedua, facial expressions lagi adalah mimik muka, deh. Mimik mukanya harus tepat. Jangan menyampaikan sesuatu yang sedih dengan tertawa-tertawa, atau menyampaikan sesuatu yang bahagia dengan muka yang sedih. Jadi, ekspresi muka harus sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Tapi juga jangan dibuat-buat. Karena dibuat-buat itu kalau senyum juga kelihatan. Jadi, ngomong aja sama dirimu sendiri. Kamu pahami betul informasinya apa, ya sudah, bangun perasaan kamu, nanti wajah kamu akan berekspresi dengan sendiri. Yang kedua adalah vocal expressions. Vocal expressions komponennya ada banyak. Yang pertama adalah volume. Pastikan ketika kamu berbicara, volumenya cukup. Apa ukuran cukup? Ukuran cukup itu tanpa mikrofon, orang yang ada di pojok ruangan bisa mendengar kamu. Jadi, jangan teriak-teriak banget, tapi juga jangan pelan-pelan. Parameternya adalah orang di pojok ruangan bisa mendengar kamu tanpa ada mikrofon. Jadi, volume ya. Yang kedua adalah speed. Jangan berbicara terlalu cepat. Ini juga masalah bagi saya sendiri, karena saya selalu berbicara dengan sangat cepat. Kadang-kadang kecepatan berbicara seseorang berbanding lurus dengan apa yang ada di kepalanya. Pengen semua disampaikan. Tapi kita harus tahu bagaimana mengontrol. Kalau sulit, minta teman kamu berikan kontrol. Misal dari belakang ngasih tanda atau bagaimana. Jadi jangan terlalu cepat ya. Juga jangan terlalu lambat, karena nanti orang akan bosan. Atau kamu kehilangan pemikiran kamu sendiri. Waduh, terlalu lambat sampai mana nih? Gitu. Jadi, tadi volume, kemudian speed atau kecepatan. 3, artikulasi. Artikulasi adalah pengucapan. Ini juga kadang-kadang sulit. Apalagi menggunakan bahasa asing atau bahasa Jawa. Gitu.
Maka jangan sampai kita ngomong kayak orang kumur-kumur. Harus clear, jangan tapi clear. Ngomong apa? Clear, diucapkan dengan jelas. Jadi udah volume, speed, artikulasi, lalu intonasi. Intonasi ini penting. Naik turunnya kata-kata itu penting. Agar apa? Orang tidak capek. Kalau bahasa kamu pitch-nya tinggi terus, orang capek dengerin kamu. Maka harus naik turun. Misal, selamat pagi teman-teman, saya akan menjelaskan terkait dengan sistem pencernaan binatang. Naik turunnya bahasa itu penting agar orang tidak lelah mendengarkan kamu. Itu bagian dari vocal expressions. Yang tadi sudah saya sampaikan adalah, tadi saya lupa, volume, intonasi, artikulasi, speed. Dan yang terakhir adalah tone. Tone adalah warna suara. Tone inilah yang akan buat orang mengingat kamu. Kalau saya ke depan tiba-tiba, sahabat Delayota yang baper, kamu akan ingat Pak Mariono. Pak Mario Teguh. Pak Mariono ya namanya, siapa saya lupa. Tapi the thing is, tone itu penting agar orang mengingat kalian. Saya tidak minta kamu punya suara yang merdu, tapi kalau cempreng ya dikurangin dikit-dikit lah. Oke? Itu adalah vocal expression. Yang ketiga, bagian dari style adalah postur. Postur ini kecil tapi berdampak besar. Misal kamu ke depan, cerita, presentasi terus kamu gini. Teman-teman, saya akan menjelaskan, orang tidak yakin. Hanya dengan memberikan postur yang tegap, orang akan lebih yakin. Jadi, pastikan kamu ketika ke depan, jangan dalam posisi yang miring, nggak jelas, kamu harus tegap. Posturnya harus tegap. Tapi juga jangan terlalu stiff, terlalu tegang gitu, jangan. Santai aja, tapi postur harus iya. Kemudian ada lagi yang disebut sebagai gesture atau gerakan tangan. Gesture ini penting untuk berikan penekanan. Kadang kan kita grogi, alihkan dengan gerakan tangan. Tapi gerakan tangan pun harus ada aturannya. Satu, jangan melebihi muka ya. Gerakan tangan hanya setara dengan dada. Jangan menutupi wajah, karena menutupi wajah akan menutupi vokal. Jadi setara dengan dada. Oke? Yang kedua, gesture yang baik juga harus tepat. Jangan mengatakan saya memiliki 3 alasan. Ini 5, bukan 3. Maka harus tepat. 3 alasan. Gitu. Jadi, gesturnya jangan melebihi dada, jangan melakukan gesture yang salah, kemudian jangan juga memberikan gesture-gesture yang kurang baik secara kultural, misal gesture-gesture tertentu yang salah gitu. Yang misal menyepelekan. Jadi tim pemerintah tadi salah, atau tadi teman-teman tadi salah, itu mengecilkan orang dengan cara seperti ini. Jadi, gesture juga harus baik. Kemudian gesture juga harus memiliki energi. Jangan kayak meong-meong yang ada di toko tuh loh. Meong-meongan di toko gini-gini doang. Harus firm. 3 hal, 4 hal, 1, 2, dan seterusnya. Jadi harus firm ya. Tadi bahkan saya bilang 4 tuh pakai ini. Oke. Nah, gesture harus dikelola dengan baik. Nah, inilah komponen style. Ingat ya, ketika kamu menyampaikan sesuatu, satu, pastikan facial expressions kamu tepat. Kontak mata, mimik muka. Yang kedua adalah vocal expressions. Volume, intonasi, speed, artikulasi, dan tone. Kemudian posturnya tegap, jangan ada satu kaki depan, satu kaki belakang, jangan lesu, no. Tegap, oke? Tapi jangan terlalu tegang. Yang terakhir itu adalah gesture. Gesturenya juga harus tepat. Nah, ini adalah komponen style dalam public speaking. Jadi ketika ngomongnya sudah terstruktur dengan baik, dengan sign posting tadi, kemudian kamu bisa menyampaikan dengan gaya bicara yang baik, maka orang akan cenderung lebih yakin. Tinggal kamu bekerja keras di substansi, di kontennya, di isinya. Oke? Jadi, public speaking yang baik sederhananya adalah, satu, dalam omongan kamu ada logos, ada substansi. Substansi hanya bisa dibangun kalau kamu memiliki literasi, kalau kamu melakukan riset, kamu membaca, mencari data, mencari teori. Logos berkaitan dengan kapasitas ini, maka kamu harus banyak membaca. Literasi adalah sebuah keharusan. Yang kedua, harus bisa membangun etos, membangun emosi orang. Membangun emosi orang bisa dilakukan dengan cara, satu, dari diksi atau pilihan kata kamu. Yang kedua adalah dari cara kamu menyampaikan. Tadi dengan ekspresi muka, ekspresi vokal, postur, gesture, itu bisa membangun emosi orang. Yang ketiga, harus ada patos. Tadi patos yang baru saja jelaskan. Yang ketiga harus punya etos. Etos itu adalah reputasi yang baik. Jadi, biasakan dari sekarang membangun reputasi yang baik. Jangan punya reputasi yang buruk sehingga orang tidak percaya sama kamu. Lalu, ketika berbicara, sampaikan dengan struktur yang baik. Misal, teman-teman, saya akan menjelaskan 3 hal, yaitu A, B, C. Sebut dulu, saya menjelaskan berapa? 3. Apa? A, B, C. Baru A, bla bla bla, B, bla bla bla, C, bla bla bla. Lalu di ujung kamu simpulkan. Oke? Yang terakhir adalah gaya bicara. Tadi saya jelaskan, gaya bicara berkaitan erat dengan yang namanya patos, dengan emosi yang dibangun. Oke? Jadi, kalau kamu bisa menguasai ini, akan lebih mudah bagi kamu meyakinkan orang lain. Nah, yang kamu harus hati-hati ketika belajar public speaking adalah, satu, gugup. Banyak dari kita gugup. Kenapa kita gugup? Karena kita takut salah. Maka yang harus dilakukan pertama adalah, jangan takut salah. Salah itu wajar, jelek itu wajar. Maka kita harus latihan, karena banyak dari kita takut salah, gugup, lalu malah tidak memulai sama sekali. Yang kedua, biar tidak gugup adalah kuasai betul materinya. Karena ketika kita menguasai materi kita bicarakan, kita nggak akan gugup. Kita nggak pede, jadinya gugup. Kok nggak pede? Loh, nggak paham kok.
belum dikuasai kok, belum dibaca. Jadi kita gugup. Maka ya kuasai tadi. Kemudian yang kedua adalah kadang kita hilang arah pembicaraan. Tadi sampai mana ya? Saya sendiri juga mengalami itu. Caranya untuk meminimalisir ini adalah dengan melakukan signposting tadi. Saya memiliki 3 argumen A, B, C, A, bla bla bla, B, bla bla bla. Oh, sampai mana ya? Sampai B. Maka lakukan signposting, oke? Biar kamu tidak lost in translation. Kayak, oh, saya sampai poin B. Jadi kamu jadi ingat. Yang ketiga, kadang kita terbata-bata. Banyak orang kadang-kadang saking groginya akhirnya gitu. Dan that's okay, nggak masalah. Itu hanya bisa ditangani dengan cara banyak berlatih. Kalau kamu mulai AE dan grogi, ya udah di depan Afi saja. Maaf saya grogi. Nah, tertawakan dirimu sendiri. Kenapa? Kalau kamu ngobrol sama teman kamu bisa ngomong dengan lancar. Tapi begitu di depan kelas, kamu nggak lancar. Karena ada adrenalin rush. Karena kamu tertekan. Konon orang yang tertekan, fungsi kognitifnya hanya berjalan 30%. Jadi, jangan sampai kamu tertekan. Jadi, bikin santai aja deh. Kamu harus manusiawi. Tidak perlu sempurna kok. Kalaupun keliru atau grogi, akui aja. Saya grogi ya. Saya ini salah ya. Nggak apa-apa. Dan kamu perlu latihan agar tidak terbata-bata. Oke? Makin banyak jam terbang, kamu akan makin percaya diri dan kamu akan makin terbiasa berbicara. Kemudian adanya jebakan emosi. Misal, kesel gitu terus. Kamu emosi jiwa. Nah, kamu harus mengontrol ini. Ingat, ketika kamu melakukan presentasi, public speaking, atau perdebatan akademik, atau apapun itu, titik fokusnya ada pada substansinya, bukan pada orangnya. Jangan pernah melakukan personal attack. Personal attack adalah kamu menyerang orangnya. Tadi kamu ngesen. Jangan. Kamu harus bisa mengendalikan atau mengontrol dirimu sendiri. Atau minta teman kamu mengendalikan kamu ketika mulai emosi. Oke? Harus keep calm aja. Oh, saya mulai emosi, sadar saya mulai emosi. Oke, turunkan begitu. Harus terus diingat-ingat. Yang terakhir adalah melakukan bahasa tubuh yang keliru. Saya juga sering mengalami ini. Misal menyampaikan 3, tapi tangan saya 5 gitu. Nah, ini juga harus banyak latihan. The thing is, semua resiko-resiko gugup, hilang arah, macam-macam ini hanya bisa ditangani kalau kamu sering berlatih. Dan kamu hanya bisa berlatih kalau kamu percaya diri. Maka jangan takut salah. Kamu harus mulai dari sekarang belajar bagaimana berbicara di depan umum, bagaimana presentasi, dan seterusnya. Ini saya berikan salah satu contoh struktur presentasi atau pidato. Mulailah dengan menyampaikan latar belakang masalah. Tentu kamu perkenalan. Selamat pagi, saya ini. Nama kamu siapa? Hari ini saya akan menyampaikan struktur tubuh manusia. Jadi harus ada intro to the topic gitu. Latar belakang atau problem statement atau intro to the topic. Jadi latar belakangnya apa? Ini saya menjelaskan ini. Kemudian setelah itu sampaikan posisi kamu terhadap masalah tersebut. Saya setuju dengan ini atau saya tidak setuju dengan ini. Lalu sampaikan, saya memiliki 3 argumen, signposting ya, 3 argumen A, B, C, atau 5 argumen. Sebut dulu deh, sebut judulnya apa. Baik, baru kamu jelasin satu-satu. Baik, saya akan jelaskan satu persatu. A, bla bla bla, B, bla bla bla. Jadi jelaskan dengan detail. Setelah itu, setelah selesai semuanya, jadi teman-teman yang sudah saya jelaskan adalah A, B, C. Disimpulkan lagi, kalau di depan namanya signposting, kalau di belakang itu namanya kesimpulan. Ini penting agar apa? Orang tadi di awal udah kasih jalan. Kita akan ke kota ABC. Nah, habis pulang, nah kita sudah ke kota ABC loh. Biar orang ingat, oh iya tadi bicarakan itu. Gitu. Lalu, simpulkan, sudah ya kesimpulannya ABC tadi. Kemudian buatlah kata-kata penutup dan menarik. Yang menarik dan memorable. Jadi kata-kata penutup ini bisa apa gitu. Misal, berani jujur, hebat. Wah, integritas, maju semua. Atau apa? Kayak slogan SMA. SMA, hebat semua. Maju bersama, never mind. Tapi intinya kamu harus bikin closing statement. Ingat ya, latar belakang masalah atau problem statement, posisi kamu apa, kemudian kamu signposting argumenmu ada berapa, kata kuncinya apa, lalu kamu jelaskan satu persatu, di ujung, kemudian kamu simpulkan, setelah kamu jelaskan, kesimpulannya adalah begini, lalu bikin kata penutup yang memorable, yang bisa diingat. Nah, ini akan kamu gunakan untuk mengerjakan PR public speaking, atau PR pelajaran komunikasi ini. PR kamu apa? Oh, tapi sebelumnya, kamu harus mengingat ya, do not raise your voice. Raise the quality of your arguments. Jangan naikkan suaramu. Nggak perlu teriak-teriak sampai ngotot gitu. Yang kamu lakukan adalah menaikkan kualitas argumen. Bukan menaikkan suaramu, tapi kualitas argumen kamu. Oke? Nah, saatnya latihan. Ini PR untuk kalian. PR-nya adalah sederhana banget. Buatlah sebuah video kampanye, atau pidato, atau presentasi singkat, maksimal 5 menit, boleh 1 menit, boleh 2 menit, boleh 3 menit, sebisamu, tapi usahakan, oke? Gunakan teori yang tadi, tatap mata, gunakan signposting, dan seterusnya tadi, oke? Maksimal 5 menit aja, oke? Dengan tema, pidato atau kampanye temanya adalah dampak buruk bullying bagi remaja. Dampak buruk bullying bagi remaja. Saya sarankan kamu baca, kamu cari data, dan lain sebagainya, kelola dengan baik, olah itu semua jadi sebuah pidato singkat. 1 menit, boleh 2 menit, boleh 3 menit, boleh 5 menit akan sangat bagus. Kamu boleh menggunakan bahasa Indonesia, boleh menggunakan bahasa Inggris,
boleh menggunakan bahasa Jawa. Karena 3 bahasa itu saya rasa banyak menguasai di sekolah ini. Tapi ya bahasa Jepang ya nggak apa-apa sih, tapi saya nggak yakin saya nggak tahu sensei akan baca apa enggak. Jadi boleh bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa. Mana yang membuatmu nyaman? Yang penting gunakan teori public speaking-nya. Oke? Dampak buruk bullying bagi remaja, cari data, cari teori yang kuat, jelaskan. Oke? Gunakan prinsip-prinsip dasar public speaking, upload di media sosial masing-masing, dan bagikan link kepada wali kelas kalian. Jadi bagi linknya, video nggak usah videonya langsung, atau videonya dikirim juga nggak apa-apa sih, kalau nggak memberatkan. Tapi jangan khawatir, oke? Jangan takut, wah mas jelek. Enggak, semua orang pasti jelek kok di awal. Oke? Saya juga masih jelek, tapi kita akan berusaha agar bisa berkomunikasi dengan efektif. Oke, jadi yang sudah kita pelajari hari ini adalah kita sudah belajar public speaking. Ingat, komponen untuk bisa meyakinkan orang, setidaknya dalam pidato kamu harus ada logos yang kuat, ada data, ada teori, ada substansi yang keren. Ya. 2, harus bisa membangun emosi orang, atau bisa membangun patos. Patos dengan pilihan kata, patos dengan facial expressions, dengan vocal expressions, dengan postur, dengan gesture. Kemudian harus ada etos, reputasi yang baik yang kamu bangun, dan kemudian disampaikan dengan cara yang terstruktur, cara menyampaikan terstruktur dengan cara signposting. Signposting adalah katakan apa yang kamu katakan, sebutkan berapa poin, judulnya apa aja, baru kamu jelasin satu-satu. Kemudian dengan style yang baik. Style tadi sudah kita bicarakan, ada tadi facial expressions, vocal expressions, posture, and gesture. Cukup jelas ya? Jadi, silakan kerjakan tugas kamu membuat video dengan judul Dampak Buruk Bullying Bagi Remaja, video kampanye, video presentasi, video pidato biasa, silahkan. Durasi 1 menit, boleh 2 menit, boleh 3 menit, boleh 4 menit, boleh 5 menit, syukur-syukur. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa, it's up to you. Oke, terima kasih. Ketemu lagi dengan saya pada kesempatan berikutnya. Pelajari terus bagaimana cara berkomunikasi. Oke, sukses selalu.